Sobat terkasih, kita akan menyaksikan perdebatan antara apologet Kristen melawan apologet Islam, yang mana katanya kitab sempurna, kitab yang tak terkalahkan, kitab yang paling benar, kitab yang terperinci paling benar. Tetapi ketika minta jawaban, tidak bisa dijawab dan tidak mengerti kaum muslim ini. Apologet Islam ini malah bingung sendiri dengan isi kitabnya, dijawab apa, gak nyambung. Mari kita simak videonya, di mana buku-buku ini dibongkar habis oleh apologet Kristen dan apologet Islam di debat room ini. Semalu-malunya ketika kitab mereka dibongkar habis. Terima kasih, selamat menyaksikan. Dimarahin ya. Jangan saya dilaporkan. Karena ini bukan kata saya. Ya penting ya. Ini bukan kata saya. Sekali lagi. Kita lihat dongeng ngomong kosong apa saja yang ada di dalamnya. Mari kita lihat. Legenda Yahudi. Dongeng Yahudi. Al-Quran memiliki bagian-bagian yang mirip dengan beberapa literatur Yahudi. Seperti Tanhuma. Cerita Kain dan Habel. Beberapa narasi yang tampaknya mencerminkan legenda Tanhuma Yahudi yang tertulis di dalam Talmudnya yang sesat. Seperti narasi Kain yang belajar menguburkan jenazah Habel dalam surah Al-Maidah 5 nomor 31 dan surah Al-Maidah 5 nomor 32. Ketika membahas penerapan hukum atau penerapan nomos dan moral pada kisah Kain dan Habel, serupa dengan apa yang ditemukan di dalam tradisi Tanhuma atau Talmud Yerusalem. Barang isi dari dongeng omong kosong Talmud Yerusalem Sanhedrin 4 ayat 1-22a. Bunyinya begini, barang siapa membinasakan satu jiwa, maka dianggap seolah-olah dia telah membinasakan seluruh dunia. Dan barang siapa yang menyelamatkan nyawa seseorang, maka dianggap seolah-olah dia telah menyelamatkan seluruh dunia. Ini dongeng dalam Talmud. Ya, maaf tadi ada telepon. Ya, di sini dikatakan di dalam Talmud Yerusalem yang dikatakan tadi oleh video tadi sesat, tertulis di sini. Oleh karena itu kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang kecuali karena pembunuhan atau kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia membunuh seluruh umat manusia. Bla 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 bla. Al-Quran 5 nomor 32. Sama persis. Tinggal kita mencari yang mana yang nyolong dan yang mana yang dicolong. Kedua, Abraham menghancurkan berhala-berhala. Al-Anbiya yang menceritakan tentang Ibrahim yang menghancurkan berhala. Setelah itu ia dibebaskan oleh Tuhan dari pelemparan ke dalam api, sejajar dengan legenda dongeng yang ditemukan di dalam Talmud Midrash Rabbah orang Yahudi, di mana Abraham dimasukkan ke tungku api Raja Nimrod, tetapi Abraham tidak mati terbakar. Dongeng omong kosong. Salomo dan lembah semut, baik Al-Quran maupun teks legenda dongeng orang Yahudi, menampilkan kisah Sulaiman dan lembah semut. Pada suatu kesempatan ia tersesat ke lembah semut dalam perjalanan pengembaraannya. Bla 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 bla. Sulaiman bertemu dengan Ratu Semut. Bla bla bla. Legenda orang Yahudi, dongeng omong kosong orang Yahudi. Di dalam legenda dongeng nomor 5 orang Yahudi. Pada hari lain ketika berlayar melewati sebuah lembah yang banyak terdapat kawanan semut, Sulaiman mendengar seekor semut berkata kepada semut lainnya, masuklah ke rumahmu, bla 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 bla. Tulisan dari Jelinek, Rabi Jelinek. Di dalam bukunya Jelinek, dia seorang rabi, di dalam bukunya Jelinek nomor 105, pasal 150 ayat 22. Kemudian hingga mereka tiba di lembah semut, seekor semut berkata, wahai semut, pergilah ke sarangmu, jangan sampai Sulaiman dan pasukannya menghancurkanmu tanpa menyadarinya, bla bla bla. Ada di dalam Al-Quran 27 nomor 18 sampai 19. Namun perlu dicatat bahwa teks Yahudi yang ditulis oleh Adolf Jelinek tadi, itu ditulis antara tahun 1853 dan tahun 1878. Dan harap diketahui juga bahwa kisah Talmud dan Targum ini ditulis itu pada abad-abad pertengahan dan abad-abad akhir. Di abad-abad ke-18.
Namun perlu dicatat buat teks Yahudi dari Beth Hamidras oleh Adolf Jelinek, bla bla bla. Kemudian legenda dongeng umat Kristen Ortodoks di Efesus, kisah 7 pemuda yang tertidur di dalam gua. Ini juga omong kosong. Ini cerita karangan Yakub dari Seruk yang hidup di tahun 450 dan meninggal pada tahun 521 Masehi. Kisah ini muncul dalam Gregory of Tours tahun 538-594. Dan ini terkenal dengan legenda emas, dongeng yang abadi. Yaitu 7 pemuda umat Kristen yang tertidur di dalam gua di Efesus. Muncul dalam Al-Quran 18 ayat 9 sampai 25. Kemudian ada Injil-Injil sampah yang sudah dibuang. Injil-Injil kanonik, Injil-Injil apokrifa yang tidak jelas siapa yang menulis dan tidak ada penulisnya, alias Injil gelap, Injil sampah yang sudah dibuang oleh bapak-bapak gereja, seperti Maria makan di dalam mihrabnya. Injil Yakobus 125 muncul di Al-Quran 3 nomor 3536. Kemudian Maria ibu Yesus menerima makanan dari malaikat melalui burung merpati di dalam mihrabnya ketika dia mengasingkan diri. Di dalam Injil Yakobus, Injil sampah Yakobus nomor 8 muncul di dalam Al-Quran 3 nomor 37. Kemudian ketika ini masih ada banyak juga ya. Kemudian ketika cerita dari Injil sampah juga, Maria melahirkan Yesus di bawah pohon korma. Ini diambil dari Injil Pseudo Matius yang sudah dibuang karena palsu dan tidak jelas. Dari Injil Pseudo Matius 20 muncul di Al-Quran 19 nomor 22 sampai 26. Yesus berbicara di dalam buayan mamanya. Itu terdapat di Injil Tufulia, Injil masa kecil Yesus di Syria, muncul di dalam Quran 19 ayat 27-34. Kemudian Yesus membuat burung dari tanah liat. Kemudian burung ditiup, hidup. Itu terdapat di Injil sampah bernama Injil masa kecil Thomas. Muncul di Al-Quran 3 nomor 49. Kemudian kisah Yesus diserupakan di dalam bukunya, buku Irenaeus yang judulnya Against Heresies, melawan para bidat, yang ada tahun 180 Masehi. Menggambarkan kepercayaan Gnostik yang menceritakan bahwa Yesus tidak disalibkan. Dia sendiri tidak menderita kematian di dalam Injil, di dalam tulisan buku Gnostik, buku sampah yang tidak mengenal Tuhan. Dia sendiri tidak menderita kematian, tetapi Simon seorang dari Kirene karena terpaksa memikul salib sebagai penggantinya, sehingga yang terakhir ini diubah rupa olehnya sehingga ia dianggap sebagai Yesus. Kemudian dia disalibkan karena ketidaktahuan dan kesalahan. Sementara Yesus sendiri menerima wujud Simon dan sambil berdiri di dekatnya menertawakan orang-orang Romawi yang menyalibkan Simon dari Kirene. Melawan ajaran sesat, buku 1 bab 24 bagian 40 yang ditulis tahun 180 oleh Irenaeus. Muncul di Al-Quran 4 157. Tradisi Islam juga menyatakan bahwa ada orang lain yang disalib, bukan Yesus. Seringkali penggantinya diidentifikasi sebagai Yudas Iskariot atau Simon dari Kirene. Cukup dulu dari puluhan dongeng omong kosong kita bacakan. Jadi pertanyaannya, buku itu dari Tuhan atau dongeng manusia? Silakan Pak Kabit. Silakan Pak King David, tanggapan. Baru selesai makan. Ya, Alidara. Suara saya jelas ya? Iya, lanjut. Ya, sorry ya, baru habis makan. Jadi, kita sudah dengar tadi ulasan dari Pak Alidara dengan bahan-bahan materi yang sudah dibacakan tadi dengan baik. Bagaimana kita melihat kisah-kisah dongeng itu yang ada di Talmud Yahudi bisa masuk di kitab suci lain dan diimani. Wow, menurut saya ini sangat fatal ya, parah ya. Tapi sebelum Pak King lanjutkan, kita dengar dulu, karena memang diakui oleh Ustadz ini. Kita dengarkan dulu ya, supaya lengkap. Biar lengkap. Iya. Di Aditya. Iya. Dan dia katakan apa? Ada itu katanya orang tua satu. Dia bilang mengakui benar ada dongeng. Benar nggak? Dia ngomong. Iya, betul. Itu kurang ajar katanya di bom-bom tuh. Ada orang tua satu katanya yang mengakui benar ada dongeng. Ini loh. Hai nama yang ngomong Dani, ini catat nih. Dani yang ngomong. Udah dibilang kamu dongeng. Tadi bilang kalau mau dongeng kamu kan sudah catat itu resmi. Kamu dongeng kak? Apabila Ya, itu kebenaran, udah. Iya, terima kasih Pak Dani.
dari Pak awal. Dhani ulang aja Pak Dhani. Ya, udah Pak Dhani kasih ulang. Ya, Pak Dhani ulang. Silakan Pak Dhani mempertahankan kalimat. Silakan Pak. Iya, saya katakan mau dongeng kah, mau apa, kamu dewa Zeus kah yang masuk cerita sini. Apabila sudah ada di dalam Al-Quran, itu kebenarannya datang dari Allah. Itulah kebenaran yang Allah pastikan, Allah tetapkan, disampaikan kepada umat Islam. Kalau itu adalah benar, walaupun orang di luar mengatakan itu dongeng, tetapi kalau sudah masuk dalam Al-Quran, itu adalah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Dhani pemuda ya. Pak Dhani Masukin TikTok ini Pak, bagus ini. Omongan Pak Dhani masukin TikTok bagus ini. Apabila dalam Al-Quran sudah masuk, di dalam Al-Quran tercatat, itu adalah kebenaran yang mutlak, tidak ada keraguan di dalamnya. Itulah Amin. kebenaran informasinya, datangnya dari Allah. Saya udah bilang, apa yang ditulis itu kebenaran? Udah saya bilang, apa yang ditulis itu semua kebenaran. Iya. Apabila tertulis di dalam Al-Quran, itu adalah Amin. kebenaran dari Tuhan. Amin. Terima Informasi. kasih Pak Dhani. Amin. Berarti itu kebenaran semua. Silakan Pak Bambang. Apabila masuk dalam Al-Quran, ingat jangan dipotong-potong. Ya, ya. Kita dengar semua, dengar. Meskipun dongeng. Dengar semua, dengar. Silakan Pak Dhani. Iya, sekali lagi, apabila sudah masuk di dalam Al-Quran, cerita apapun, Meskipun dongeng. apapun, walaupun dongeng kah, cerita rakyat kah, cerita apapun namanya, cerita Zeus kah, cerita apa lagi, cerita dewa kah, Kain dan Abel. apabila Bisa sudah mudah masuk di dalam Al-Quran, Efesus. tanpa terkecuali, apabila sudah masuk di dalam Al-Quran, informasi yang Allah sampaikan, itu adalah kebenaran datangnya dari Allah, dan wajib umat Islam dunia mengimani, meyakininya. Tidak ada keraguan, tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Betul banget Pak Dhani. Masukin TikTok bagus itu. Apa yang sudah ditulis itu semua kebenaran itu. Kalian aneh-aneh aja. Ya, itu. Ya. Walaupun dongeng, Pak King David, walaupun omong kosong, itu wajib diimani katanya. Itu kebenaran dari Tuhannya. Walaupun Ya. dongeng omong kosong. Lanjut. Jadi jelas pengakuan seorang ustadz bahwa mau kisah itu dari Zeus, dari cerita rakyat, atau apapun juga tentang kisah dongeng, kalau sudah masuk di dalam Al-Quran, itu sudah wajib diimani, wajib dipercayai. Kalau Doraemon sudah muncul pada waktu itu, Naruto sudah muncul, bisa masuk juga kali ya Bapak. Oh iya, kalau Naruto, Doraemon, Kopingho, itu ada pada zaman itu, abad ke-7, masuk semua itu Palidara, sudah pasti. Kenapa? Dianggap sebagai kebenaran. Kalau Kopingho ceritanya itu kan kayak sungai Yangtze ya. Itu Iya. ada sungainya, memang ada. Iya, cuman ceritanya Kisah khayalan. Dongeng khayalan. Khayalan semua, omong Iya. kosong semua. Tempat-tempat yang disebut ada, tapi kisahnya itu dongeng. Demikian juga dengan yang diceritakan oleh seperti Maling Kundang. Itu kan ada itu batu di sana di Sumatera Barat itu. Tangkuban Tapi itu kan Perahu. dongeng. Tangkuban Perahu ada. Si kancil, Isinya kan dongeng. si kancil mencuri ketimun. Iya, isinya kan dongeng semua. Jadi, kalau orang yang tidak berpikiran cerdas, mereka akan berpikir, loh, apakah Talmud itu tulisannya bahasa Arab? Loh, sudah namanya Talmud. Ya jelas. Sekarang kita kasih tahu. Yunus itu kan jelas-jelas nama Yunus itu adalah orang Ibrani. Ya kan? Namanya Yunus bin Amitai, itu orang Ibrani. Kok bisa masuk di seberang sana jadi orang Arab? Ditambah AS. Nah, ini biji mana nih, Palidara? Ini harus dijelaskan. Biji Yunus salak. mana? Apa Biji salak. Biji salak. Benar nggak? Kalau Biji Yunus bin salak. Amitai, ya. Jadi biji salak dia kan? Kalau Yunus bin Amitai orang Israel asli, orang Ibrani asli, bisa diubah namanya jadi Yunus HS. Ini biji mana? Yang jelas Yunus pasti berbahasa Ibrani. Nah, kok pindah di seberang jadi bahasa Arab? Bagaimana, bro? Bagaimana? Coba sadar. Karena Alkitab itu lebih dulu ada dari Al-Quran. Ya, Al-Quran itu di abad ke-7, Alkitab di abad ke-1 itu, apa namanya tuh, Injil. Injil di abad ke-1, beda 700 tahun, bro. Bagaimana Ada nggak? mungkin saya bisa percaya? Di dalam Injil ada nggak cerita dongeng Nggak Dewa ada, Zeus Saudara. segala macam? Nggak ada, semua ada arkeologi. Fakta, data sejarahnya lengkap. Kita sudah pergi ke Israel dan melihat semua bukti-bukti arkeologinya. Ada. Ya. Termasuk itu sumur yang dibilang sumur Zam-Zam. Ternyata sumur Zam-Zam itu dongeng. Karena yang saya tahu, sumur Laharoi itu yang berada di dekat Mesir, bukan sumur Zam-Zam. Itulah yang diketemukan oleh Hagar dan Ismail. Bukan Ismail. El itu Elohim. Kalau Il, saya nggak tahu apa itu Il. Kalau El berdasarkan nama Ibrani kan, Ismail itu nama orang Ibrani, bukan nama orang Arab. Il itu Illuminati. Nah, itu dia Palidara. Jadi, kalau ada yang cocok-cocokmologi, Ismail diganti Ismail, nah, itu berarti Ismail itu orang Arab. Kalau Ismail yang ada di kitab kita, itu jelas orang Yahudi. Karena dia keturunan juga dari Abraham. Sekalipun ibunya adalah pembantu. Ya, dan sudah diusir dari rumah Abraham, yaitu Ismail dan ibunya yang bernama Hagar, bukan Hajar. Kalau Hajar, gua hajar lu. Kalau Hajar itu batu, Pak, batu. Oh, Hajar itu batu. Jadi, memang mereka buta sejarah, Palidara. Kalau mereka belajar sejarah, mereka akan paham bahwa Yunus adalah orang Ibrani,
bisa diganti nama jadi Yunus AS. Ismail Ben Abraham diganti Ismail AS. Ini biji mana ini? Biji salak. Jadi biji salak ini. Jadi kalau kita melihat kisah-kisah di Talmud itu bisa nyebrang pindah menjadi wahyu. Wow, ini memang zaman internet canggih ini membuat kebongkar semua ajaran-ajaran yang selama 1400 tahun tertutup. Kita nggak tahu apa-apa. 4 tahun yang lalu saya buta tentang Islam. 4 tahun yang lalu saya tidak tahu apa-apa tentang Islam. Tetapi setelah internet ini begitu canggih, saya jadi tahu hadis. Saya jadi tahu tafsir. Saya jadi tahu banyak ayat-ayat Al-Quran. Saya tahu hadis Maudu. Saya tahu hadis Hasan. Saya tahu hadis Soheh. Wow, banyak lagi ya. Saya tahu begitu banyak sekali yang begitu lucu-lucu. Ketika kita membacanya, kita akan tertawa terbahak-bahak. Menggemaskan. Dan menggemaskan sekali. Karena itu saudara, sesuatu yang palsu akan terbongkar dengan sendirinya. Nggak usah kita bongkar. Zaman itu akan membongkarnya dengan sendiri. Jadi, mau ditutup seperti apapun. Ditutup seperti lemper pun, tetap diperkosa. Ya, ditutup seperti lemper, tetap diperkosa. Begitupun juga dengan ajaran. Ketika ada orang bilang, kitab saya bukan kitab sejarah. Buang saja ke laut. Kalau bukan kitab sejarah. Karena di dalamnya pasti tercantum sejarah. Di dalamnya juga terdapat firman. Di dalamnya juga terdapat dialog. Kitabnya bukan kitab empiris. Nah, Kitab apalagi? empiris itu adalah kitab asli. Jadi kitab empiris itu adalah kitab yang bisa dibuktikan secara empiris. Ya, tetapi kalau dibilang bukan kitab empiris berarti dongeng. Nah, bagaimana kitab dongeng saya bisa percaya? Kayak manusia bertanduk dua, Zulkarnain. Bahkan saya masih lihat video sampai hari ini masih ada video. Seorang scholar muslim yang namanya, siapa? Dr. Kadi ya? Kalau nggak salah namanya. Itu orang Arab asli. Dia muslim. Dr. Yasir Kadi. Yasir Kadi berkata begini, Nah, Dr. Yasir Kadi. Makanya mereka mengakui bahwa Al-Qur'annya bukan kitab empiris. Dan Iya. Alkitabnya bukan kitab yang bisa dibuktikan secara sejarah. Tapi kitabnya goib. Goib itu artinya tidak kelihatan. Tidak Ya. kelihatan artinya omong kosong. Kita dengarkan. Tidak pernah mengklaim bahwa Al-Quran adalah kitab yang wajib empiris. Makanya dalam Al-Quran, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi, alladzina yu'minuna bil ghaibi, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu klaim Al-Quran. Al-Quran katakan, orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang percaya terhadap sesuatu yang gaib. Percaya kepada sesuatu yang goib. Jadi yang nggak kelihatan. Yang omong kosong yang mereka percaya. Yang nyata mereka tidak percaya. Maka mereka memang kaum otak terbalik. Silakan lanjut. Ya, jadi kalau Yasir Kadi berkata tentang kisah Yajud Majud, itu menurut dia tidak masuk di akal sehatnya. Itu Tidak juga itu juga cerita itu dongeng omong kosong dari Talmud Yahudi tentang dua atau yang disebut Zulkarnain membangun tembok setinggi gunung. Itu juga dongeng omong kosong. Ada nanti kita baca. Ya, jadi Yasir Kadi ini berkata dia tidak masuk di dalam logika dia tentang Yajud Majud itu. Di mana ada orang yang membangun tembok setinggi gunung dengan menggunakan besi dan tembaga. Itu tidak masuk di logika saya, itu adalah dongeng. Bagaimana dia seorang scholar muslim, seorang yang punya ilmu pengetahuan, tapi dia sendiri berkata, kisah ini tidak masuk logika. Bayangkan, seorang yang punya pendidikan berkata kisah Yajud Majud tidak masuk dalam logika. Bagaimana saudara bisa beriman terhadap sesuatu yang tidak masuk logika? Apalagi dia seorang muslim, sampai hari ini dia masih tetap muslim. Jadi ini menjadi satu pemikiran buat kalian semua yang mengimani kisah-kisah dongeng termasuk Seven Sleeper. Itu adalah dongeng dari Yakub Serut tentang 7 pemuda yang tertidur di dalam gua. Itu sudah ada terlebih dahulu ratusan tahun. Bisa masuk di dalam sebuah kitab suci menjadi wahyu, menjadi firman. Ini sangat-sangat miris buat saya secara pribadi. Miris. Karena kalau kitab suci Alkitab ada masuk seperti itu, saya akan buang terlebih dahulu Alkitab itu ke tempat sampah. Tetapi puji syukur, sejauh ini tidak pernah ada kisah dongeng yang masuk di dalam Alkitab itu. Itu satu fakta yang tidak bisa dibantah. Karena Alkitab ini datangnya dari Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, yang berbicara langsung kepada nabi-nabi, berbicara langsung kepada raja-raja, berbicara langsung kepada rasul-rasul. Dan semuanya itu ditulis. Alkitab ini ditulis selama 1500 tahun. Bukan 23 tahun.
1500 tahun. 40 penulis dari latar belakang yang berbeda, zaman yang berbeda. Tetapi alurnya, runutnya, begitu sambung menyambung. Mulai dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai kitab Wahyu 22 ayat 21. Tidak bisa dipenggal-penggal. Tidak bisa dimutilasi ayat Alkitab. Harus baca secara runut. Kalau Anda baca ayat Alkitab, harus baca satu perikop. Kalau satu perikop 25 ayat, Anda harus baca secara runut 25 ayat. Di situ Anda akan mendapat yang namanya inti daripada penulisan pesan-pesan yang terdapat di dalam ayat-ayat tersebut. Kalau Anda penggal-penggal, maka Anda kehilangan makna. Jadi, saudara, kalau ada orang berkata, Talmud ada nama Muhammad. Ya tidak ada. Orang dia ambil dari Talmud, bagaimana ada nama dia di sana? Contoh begini, ketika saya ambil cerita kisah Koping Ho, apakah nama saya ada di Koping Ho itu? Ya nggak ada. Yang ada yang namanya Koping Ho, pengarangnya. Demikian juga pengarangnya Doraemon. Ya kalau saya ambil, saya colong kisah Doraemon. Ya nama saya nggak mungkin Doraemon. Adanya penulis, siapa penulis Doraemon, siapa pengarang Doraemon. Itu saja mereka tidak bisa mampu berpikir. Bayangkan Palidara, itu saja mereka tidak mampu berpikir. Makan bertanya, menulis dengan gagahnya di LC. Apakah nama Muhammad ada di dalam Talmud? Hei, belajar bahasa Indonesia. Pertanyaanmu itu sudah keliru besar. Cara kau bertanya saja, sudah terdeteksi kejeniusan, kepintaranmu, itu sampai semana. Kita bisa baca itu. Dari tulisan Anda saja, kita sudah bisa tahu, orang ini ternyata banyak bertakia saja. Hanya membela buta, tanpa punya dasar-dasar ilmu yang dia pelajari dan dia bisa bantah apa yang disampaikan oleh Palidara tadi. Jelas, Talmud sudah dibaca oleh Palidara, nyebrang, pindah ke Arab, dan masuk ke dalam kitab suci. Itu fakta. Dan sudah dikasih ayat-ayat tadi. Demikian Palidara, Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Lemerian, silakan. Oke, selamat malam, salam semua. Ya, kalau ada ayat yang mengatakan buatlah ayat yang serupa, gitu kan. Kalau memang mampu buatlah ayat yang serupa, berarti yang hebat itu Talmud, Midrash, dan Apokrifa, Pak. Ya, karena ternyata dongengnya susah Pak untuk dibuat yang serupa, Pak, gitu. Ya, tapi kalau orang waras sih seharusnya nggak mau ya disuruh mengimani dongeng gitu. Kalau ada orang yang sudah dibuktikan bahwa yang diimani adalah dongeng dan cerita dongeng itu pun sudah ada terlebih dahulu, ada tapi masih dibela mati-matian, ya berarti memang sudah tidak waras orang itu, dan susah kayaknya untuk sadar itu susah orang itu, kan gitu. Udah kalau cerita dongeng kok masih dibela mati-matian, kan gitu. Betul. Ya, kalau sebuah ajaran nyomot-nyomot atau mengumpulkan dongeng, ya seharusnya nama yang cocok untuk ajaran itu adalah isapan jempol, Pak. Kalau ajaran isapan jempol, yang pasti percaya dengan cerita yang goib, Pak, yang tidak pernah bisa dibuktikan. Karena kalau isapan jempol bisa dibuktikan, ya namanya bukan isapan jempol lagi, Pak. Namanya udah menjadi fakta, kan gitu. Iya, selama masih isapan jempol pasti bisa dibuktikan. Betul, Pak King ya? Setuju ya? Betul sekali. Iya. Nah, makanya gini, Pak, penutup. Ya, untuk pembela cerita dongeng ini, ya ibarat kalau saya ibaratkan kayak ini pakai komunitas penyuka film fiksi, Pak. Kayak misalnya Superman, Batman, gitu ada komunitasnya. Yang mereka tuh hanya bisa ngefans, tapi tetap tahu, Pak, apa yang disuka itu adalah hanya sebuah karya fiksi. Begitu aja, Palidara. Lanjut. Iya, jadi itu ya. Baik, jadi cerita itulah yang kemudian menjadi dongeng, omong kosong ya. Dan itu bisa masuk di dalam kitab suci. Ya. Nah, Pak King, Lemerian, karena ada permintaan untuk di switch katanya ke mana, ke TikTok, kita masuk ke TikTok ya. Tapi Oke, yang di sini tetap jalan ya. Yang di mana, yang di YouTube ini ya. Karena ada mau diskusi juga, saya diminta diskusi di sana. Jadi saya harus lari ke sana juga jadinya. Ya. Oke, sebentar ya, saya ini dulu. Ya, oke ya, sebentar saya mau masuk ya. Karena diundang. Kebetulan ada kiamat katanya. Jadi kita akan diskusi nanti ya. Baik. Sebentar ya Pak King ya. Pak Lemerian. Saya ini dulu ya. Nyambung dulu ke Siap, Pak. Ke topik nih. Isapan jempol. Oke. Sebentar.
Oke, oke. Katakanlah, coba yang Tuhan ulangi, katakanlah. Katakanlah begini kepada orang Israel. Nah, orang Inilah Israel, hukum itu untuk orang Israel. Ya. Hukum itu bukan, coba Kejadian 9 ayat 2 dan 3. Kejadian 9 Hukum Nuh. Hukum 3. Oke, hukum Nuh Pak ya. Oke. Hukum Nuh. Kejadian 9 ayat 2 dan 3 ya. 3 dan 4 ya. Kejadian hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuhan-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya janganlah kamu makan. Itu hukum Nuh itu. Maksudnya apa jangan darah? Contoh kau tidak bunuh hewan. Hewan masih hidup macam panjang vampir begitu. Oh? Kau siksa hewan. Kanibal ya, siksa hewan. Gak boleh. Itu. Bukan darah anak kecil ya? Atau darah orang yang keluar ya? Murtad. Iya. Itu. Nah, saya kan Ini nama papa mama siapa ya? Orang ya? Pak Bom, saya boleh tanya Kak, Pak? Ya teman-teman Islam mau bertanya silakan ya. Mau bertanya naik ya. Atau mau bertanya sama Kiai Murtad kah? Silakan. Muha ada kepanasan Muha ini. Halo, ya Pak King. Kiai Murtad, Muha ada kepanasan. Jadi Muha gabung sudah gua. Oke. Muha daripada kau panas-panas. Jadi Ya, Pak. ya, Dia bilang Kiai ya, Murtad. Pak. Lemerian ya kita. Muha bilang Kiai Murtad itu orang Kristen yang dikasih sekolah. Muha. Monitor. Iya aja lah. Soalnya Pusing ngurusnya ngejawab itu terus kemarin. Pusing lah. masuk ke sini. Ya silakan Kiai Murtad. Silakan. Ya, saya Ya, jadi itu Pak Bom. Jadi 7 hukum Nuh itu yang saya malu sebutin soalnya sempat saya baca 2 minggu yang lalu tuh Sefa Mitzvot Benai Nuh. Itu hukum Nuh. Pak King, Apa itu Lemerian Allah. mau pindah ke Saya TikTok nggak atau di tahu sini? Kayaknya di TikTok biar jangan nggak- menghujat Allah, jangan menyangkal Allah, Tempat. jangan membunuh, Iya, betul juga, jangan Pak. hubungan Penuh, ya udah di sini. yang tidak patut seperti hubungan eks pranikah, Oke, jangan kita makan binatang hidup, dengarkan jangan dulu ya. menjadi bentuk sistem hukum. Apa? Saya lupa semuanya, pokoknya itulah 7 ya, udah 7 itu. Nah, jadi kalau 7 hukum itu kalau menurut Talmud itu Pak Bom, menurut Talmud itu kan tafsirnya mereka tentang Torah ya. Nah, jadi para rabi itu katanya mereka seluruhnya itu sepakat bahwa ketujuh hukum itu diberikan kepada putra-putra Nuh. Nah, cuman mereka itu tidak sepakat pada hukum-hukum yang mana diberikan kepada Adam dan siapa? Hawa. Nah, jadi 6 dari 7 itu diturunkan dari bagian pada kitab Kejadian. Nah, ditambah yang ke-7 itu katanya pembentukan pengadilan. Nah, itu hubungannya dengan yang tadi Pak Bom itu apa itu dengan yang berkuku belah, tidak memamah biak. Nah itu kalau di hukum Nuh itu kan makanan semua bisa dimakan. Sedangkan yang itu untuk bangsa Israel. Karena begini, babi itu kan sama unta itu kan kolesterol. Jadi mereka kan punya perjalanan masih jauh itu menurut Sama kayak tafsir. jin juga ya mereka ya. Ya. Babi. Tapi kan unta itu kan kolesterol, kan dia punya punggung kan kolesterol itu lemak tuh. Babi. Baru dia itu kan kotor. Iya. Nah, macam kepiting, cumi, belut itu kan hewan yang hidup di Tapi babi hutan saja yang dilarang saya lihat itu di perjanjian lama itu. sama ada babi hutan. Oh berarti semua Kan babi bangsa- Pak Bom? Semua, Yang sama aja babi. Oh. Babi sama babi semua. Tapi itu kan hukum untuk bangsa Israel. Iya betul untuk Israel memang. Soalnya perjanjian lama itu. Iya. Untung saya Kalau- bukan Israel. Ya kalau ini yang saya dengar dari pendeta Andrew Tunggal Pak ya, salah satu apologet juga Pak. Jadi kalau dari penjelasannya mengapa orang Yahudi, orang-orang Israel itu diberikan hukum seperti itu untuk memisahkan kebiasaan-kebiasaan mereka daripada orang-orang sekitar mereka itu. Karena orang-orang sekitar mereka kan waktu mereka keluar dari tanah Mesir, termasuk orang-orang Mesir kan mereka makan itu semua. Nah makanya ketika beberapa kali kan mereka mengeluh tuh sama Musa, kenapa kamu bawa kami keluar, kamu mau bunuh kami semua kan dibilang. Jadi orang-orang Israel itu juga makanya yang Pak Bom bilang tadi tegar tengkuk, saya kepikiran nih di dalam keluaran itu kan beberapa kali orang Israel tuh ada yang pengen kembali gitu, pengen Iya di keluaran betul. Iya. Di keluaran contohnya di dalam keluaran berapa ini sebentar saya buka. Iya. Mau kan Ya, terus kalau dia bawa ke sumber sekuler ya, yang di luar Alkitab artinya. Dia Pak Pendeta Andrew Tunggal menunjukkan data di mana banyaknya penemuan ini ya, fosil-fosil babi ya di sekitaran Kanaan itu, karena babi itu pada saat itu hewan yang paling mudah untuk dikembangbiakkan. Dan itu menjadi kebiasaan bagi orang-orang di luar Israel. Makanya beberapa hukum juga kan di Yoel dibilang bahkan mereka itu dilarang untuk bekerja sama atau membangun sebuah perjanjian dengan orang di luar Israel kan. Bahkan kawin-mengawin pun tidak diperbolehkan kan.
Shalom semua. Ada, ada Shalom, Daniel, Babe. ada Shalom, Gerald, ada Andreas, waduh luar biasa. Ya. Oke. Babe muncul ini. Kenapa? Tadi Ah. saya masuk ke sini kemudian lagi live, jadi saya live juga di YouTube. Nah, Oke. judulnya adalah Namus alias Nomos alias aturan, mantap. hukum dan aturan, gitu ya. Pernah dengar Nanti Namus? bareng sama Daniel? saya, Babe. Ya, pernah dengar Sering Namus? gue dengar itu. Sering gue dengar itu. Apa? Sering gue dengar itu. Apa itu? Namus itu apa? Itu yang di gua turun itu katanya. Katanya. Hukum. Babe ini suka pancing-pancing aja. Iya. Saya udah tobat loh ini. Dia makanya harus dipancing, kalau nggak keluar itu. Babe ini kadang-kadang. Aduh. Ya. Babe ini saya mau diskusikan Babe sebenarnya Apa tuh? ini. Apa tuh? Jadi Apa? gini. Tentang apa istilahnya? Apa tadi itu? Nah, tentang kanonisasi. Kanonisasi. Kanonisasi Bible itu kan tahun 367 Masehi kan? Kanonisasi. Iya. Iya, kanonisasinya. Ya, lanjut. Ya. Nah, waktu setelah itu kan hasil kanonisasi itu jadi melahirkan 39 perjanjian lama. Iya. 39 kitab dari perjanjian lama dan perjanjian baru terdiri dari 27 kitab. Nah, kayak gitu. Nah, pada tahun itu Babe di ini apakah di tahun 367 Masehi. Jadi kan jarak dari Tuhan Yesus ini ke tahun 367 itu kan artinya ada 3 abad lebih. Ya kan? Nah, itu Babe punya nggak sanad-sanad itu? Sanad-sanad sanad sambung menyambungnya dari Tuhan Yesus sampai terjadinya kanonisasi itu. Sanad-sanad teksnya. Oh. Kan 3 abad lebih ini kan? Nah, itu. Ya, Itu orang Kristen harus tahu itu. Orang Kristen harus tahu itu. Iya, harus tahu. Harus punya ilmu itu. Ya. Catat teman-teman ya, catat. Kanonisasi Alkitab. Ya, terus apa lagi? Apa? Itu aja dulu Babe. Jadi kan Oke. itu kan disusun oleh bapak-bapak gereja pada saat itu kan. Bapak-bapak gereja, betul. Nah, bapak-bapak gereja. Nah, cuman itu yang harus diketahui oleh teman-teman kebanyakan ini adalah sanadnya sampai ke murid-murid Tuhan Yesus ini. Ya nggak mungkin sampai ke Tuhan Yesus, murid-muridnya ini. Ya kan? Nah, itu misalkan dari Matius diajarkan kepada muridnya lagi ini ke sini jadi sambung menyambung dia sampai terjadinya kanonisasi di tahun 367 tadi. Gas Babe, gas Babe. Siap. Kalau ada berat ini, gas Babe. Oke, Sabar, ya. aku ambil catatan dulu, sabar Babe, sabar. Babe, Buru-buru. Babe, saya mau tanya Babe. Apa? Itu di YouTube sebelah itu ada Pak King David, ada Lemerian di sebelah. Suruh naik ke sini aja di TikTok. Katanya penuh, nggak bisa masuk. Bisa. Bilang King David naik bisa. Oke, Pak David sama Lemerian tuh, suruh King naik. David, nanti saya suruh ini turun. Saya suruh jangan buat itu turun. Oke, saya mau komunikasi dulu sama. Nah, Oh, tetap Bapak mau lanjutin di YouTube ya, Pak? ya. Kali darah. Gas Babe, gas. Ini seru ini. Oke, YouTube tetap lanjut. Pak King sama Pak Lemerian pindah ke TikTok. Nanti kan dari Oh, iya, syarat ini kan ya. ada lagi metodologi apa istilahnya itu. Oke, lanjut tetap. Ada nanti metode-metode historiografi. Keren itu kalau dikupas itu. Karena saya ada metodologi yang saya mau pakai untuk mengkomparasi Babe. Oke. Jadi kalah ilmu jarwat tadil sanadnya hadis-hadis ini Islam nanti. Lihat. Iya. Itu hukum gas itu. Oh, mau gas-gas ya. Oke. Babe, suruh King David masuk Babe. Babe, Iya, itu sudah saya minta. bilang kosong, masuk. Bilang kosong. Pak King David sama Lemerian ya. Oh, Babe, Iya. King David di mana coba? Kirim Ada- saya ada- kebetulan mumpung masih di sini, mumpung masih di Jakarta, saya hari Kamis baru. Nanti saya kirim nomornya, nanti saya kirim Ya, nomornya. ini nanti Oh, iya. dia naik. Ini ada di YouTube. Nanti dia naik dulu, baru kau minta sama Pak King Ada di David. YouTube, Minta nanti dulu. masuk ya. Ya, Lemerian juga ya. Oke. Baik, saudara-saudaraku yang ada di YouTube, mohon maaf saya pindah dulu ya ke TikTok, tapi tetap di situ bisa menyaksikan di YouTube ya. Jadi kita menyambung juga ini dengan yang tadi. Cuma ada pertanyaan dari ini Bro Daniel ini ya. Cuma saya mau Babe mau kasih besar kah? mencoba. Babe mau kasih besar? Kasih besar, kasih besar. Babe, besar Babe. Oke, ya, nggak apa-apa. Jadi gini, tentang kanonisasi, kita harus tahu dulu arti kanonisasi apa. Kanonisasi itu artinya apa? Istilah kanonisasi atau kanun, itu dari bahasa Yunani. Kanon itu artinya tongkat pengukur, standar atau norma. Ya. Itu ya, itu kanonisasi. Kanon itu artinya pengukur, ya standarisasi atau norma. Nah, kemudian tentang kanonisasi Alkitab menjadi Alkitab yang sekarang kita pegang, menjadi Alkitab yang sekarang kita ada, lihat, itu berdasarkan dari kanonisasi daripada kodeks-kodeks yang ada. Nah, kalau secara historis Alkitab ini dikanonisasi agar menjadi standar atau norma yang berotoritas tinggi. Ya.
bagi iman dan kehidupan orang Kristen. Nah, proses pengkanonan ini nggak sembarangan, secara gradual, secara berkesinambungan. Nah, itu dilakukan oleh puluhan ahli kitab dan bahasa. Kemudian semua kanon-kanon daripada bukti-bukti, fakta-fakta empiris dan fakta-fakta sejarah dari manuskrip-manuskrip yang ada, kodeks-kodeks yang ada, itu secara diteliti, kemudian secara serius terus dipilah-pilah ya, diteliti lah ya, dari sebuah tulisan-tulisan, manuskrip-manuskrip yang ada, dan kemudian dari semua itu yang benar-benar diwahyukan oleh Tuhan, kemudian dijadikan satu menjadi kitab, yaitu dikanonisasi ya. Iya. Tanda-tanda kanonisasi, sanadnya, kan kamu tanya sanadnya kan? Iya. Ya, tanda-tanda kanonisasi sanadnya itu meliputi kitab yang dikanonisasi, yang ditulis oleh para nabi dan para rasul. Ya, itu yang ditulis dan disahkan oleh para nabi dan para rasul melalui manuskrip-manuskrip ini. Kemudian kitab tersebut, tulisan-tulisan tersebut harus jelas dan selaras, ya, sama, tidak bertabrakan. Itu untuk masuk di kanonnya. Nah, itu penjelasan dari awalnya, sanadnya dari para nabi dan para rasul ya, Daniel. Ya, para rasul. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke urutan kanonisasi Perjanjian Lama. Kanonisasi Perjanjian Lama itu memang diawali oleh Torah ini, yang disebut dengan Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Tetapi yang namanya Torah itu hanya 5 kitab. Nah, Torah ini juga dibagi 2. Ada Torah Sebe Alpeh sama Torah Sebe Kitab. Kalau Torah Sebe Kitab, itulah yang ditulis oleh Musa. Nomos itu, aturan itu. Nah, itu 5 kitab Musa itu yang disebut Taurat, yang berisi 10 hukum Tuhan yang diberikan pada Musa di dalam 2 loh batu. Nah, kanon Perjanjian Lama diawali oleh kitab Musa, tulisan Musa. Ya, kemudian semua ini, kanonisasi kitab Musa ini mayoritas semua berbahasa Ibrani. Nah, secara progresif, secara menyeluruh, akhirnya terbentuk kitab Musa ini, yang ditulis Musa itu pada tahun 400 sebelum Masehi. Ya, ini sanadnya dulu nih. Dari kitab Musa ini diverifikasi, ditulis untuk ini pada tahun 400 sebelum Masehi, itu ditulis oleh Musa. Kemudian loh batu yang berisi 10 hukum itu yang tertulis di Keluaran 40 ayat 20. Ya, itu disimpan di dalam tabut perjanjian. Ya. Tabut perjanjian yang dibawa ke Bait Allah, Bait Hamikdas, bait suci itu yang didirikan oleh Salomo, Raja Salomo, bukan nabi. Ya, seperti di 1 Raja-Raja 8 ayat 9. Kitab Taurat yang ditulis oleh Musa, kitab Taurat yang ditulis oleh Musa itu disimpan juga di samping daripada 2 loh batu itu, ya, ditaruh di situ untuk sebagai saksi atau bukti sejarah, ya. Kemudian waktu Musa menulis itu belum selesai, dia meninggal, dia mati di Bukit Nebo karena dia tidak bisa masuk tanah perjanjian. Nah, penulisan kitab Musa yang masih tersisa diteruskan oleh Yosua. Yosua ini adalah tangan kanannya Musa lah, bujangnya. Ya, dia melanjutkan menulis kitab Taurat. Ini Perjanjian Lama dulu kita bicara ya. Akhirnya kitab Taurat selesai ditulis oleh Musa. Ditulis sisanya ketika oleh Yosua ketika Musa meninggal. Kemudian ada kitab Samuel. Ya, kemudian ada kitab-kitab juga semuanya. Ya, kemudian dari Taurat itu baru masuk ke Nevi'im. Nevi'im itu kitab para nabi. Yang di urutannya nih, sanadnya. Nah, itu para nabi itu ada Yeremia, ada Yehezkiel, ada Yesaya, ada Hosea, ada Daniel, ada Amos, ada Mika, ada Nahum, ya. Kemudian ada Ezra, ada Nehemia, Esther, Ayub, ya, kemudian Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, ya, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Ini yang disebut dengan Nevi'im, kitab para nabi. Kemudian ada Ketuvim. Ketuvim ini tulisan-tulisan dari orang-orang kudus, termasuk raja-raja, orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Ketuvim, tulisan-tulisan. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya tulisan-tulisan. Tapi biasanya ditulis oleh raja, termasuk Amsal Salomo yang ditulis oleh Raja Salomo, Kidung Agung, Mazmur,
ya itu ya. Kemudian khotbah, ya itulah yang masuk di dalam Ketuvim. Nah biasanya kalau itu raja-raja itu biasanya isinya puisi. Nah itulah yang yang ditebak, dicomot-comot, katanya ada nubuatan untuk Muhammad. Gara-gara ada tulisannya Mahmad. Mahmad itu artinya birahi, keinginan kepada perempuan. Karena Mahmad itu tulisan Raja Salomo kepada istrinya. Kalau mau dinubuatkan untuk Muhammad, artinya Muhammad perempuan. Kasihan kan? Ya, tapi apa-apa itu, biarin aja mereka comot-comot ya. Feminim ya Bapak? Feminin, ya, feminin. Saya kira yang pakai cilak itu ya, pakai cilak ya. Pakai celak, pakai celak. Kinco, pakai Pintu ya itu itu kan yang di itu sama itulah kaum sampah itu ditarik ke sana kemari, tapi biar aja kasih aja. Nah kemudian seterusnya itu ya dikanonisasi itu, kemudian itu perjanjian lama. Nah pembagiannya, urutannya nih dicatat nih ya, urutannya Daniel. Jadi urutannya itu Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, kanonnya. Pelan-pelan, Babe. Cepat sekali. Apa? Ulang. Ya Taurat itu adalah yang tadi saya udah bilang 5 kitab: Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Bilangan. Bilangan ya. Bilangan. Kalau terlalu cepat itu. Catat nak, nanti kasih emak kau ya. Ya. Lanjut. Oke, ya itu ya. Terus kemudian itu disebut kitab Taurat ini diterjemahkan disebut dengan Pentateuch namanya. Apa? Ulang. Pentateuch di dalam bahasa Ibrani-nya Taurat. Di dalam bahasa Aramaiknya itu disebut Pentateuch, artinya 5 kitab. Kitab. Ya, Penta itu 5. Penta 5, Pentateuch namanya. Kemudian isinya kita sudah tahu ya. Kitab Kejadian itu membicarakan permulaan dari segala penciptaan ya. Kemudian dari itu yang Kejadian, terus keempat kitab Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan itu membicarakan munculnya awal permulaan bangsa Israel. Oke, itu menceritakan membakar dulu satu kali, Babe. Sabar. Membakar apa? Jangan bakar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wait, betul. Bismillah enggak? Oke. Lanjut, Babe. Oke, jadi jangan diperdengarkan itunya, khususnya. Nanti yang di bawah ngiler. Jadi kitab Kejadian kita sudah sama-sama tahu ya, Pak Bobom nanti koreksi kalau memang ada salah. Kitab Kejadian itu membicara permulaan penciptaan segala sesuatu yang ada di alam semesta, bumi dan alam semesta. Terus keempat kitab selain daripada Kejadian, yaitu kitab Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan, ini mencakup semua termasuk hukum-hukum dan membicarakan awal mula permulaannya munculnya bangsa Israel dengan leluhur-leluhurnya, Abraham, Yusuf, semuanya ya, Yakub, dan menceritakan juga suka dukanya Israel, bangsa Israel, ya kan Pak Bom ya, bagaimana mereka dijajah, mereka diperangi, mereka berperang, saling membunuh, kemudian saling memperebutkan kekuasaan. Ini terjadi ya, karena pada waktu itu ada 2 kerajaan Israel itu ada 2, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah ini mereka berperang. Babe, saya boleh tambah sedikit, Babe? Ya silakan. Ini sangat perlu, jadi banyak orang Kristen nggak tahu. Yang di rumah catat ya. Coba siapa namanya? Andreas, Daniel. Ada saling mencatat. Nah, dengar ya. Keluaran itu menulis tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir, oke? Oke. Dan Musa menerima hukum-hukum di Gunung Sinai, oke? Itu kitab Keluaran. Kitab Bilangan adalah yang tadi Babe bilang tentang perjalanan bangsa Israel sampai mereka berperang, oke? Kau catat itu. Kemudian kitab Imamat, hukum diturunkan untuk aturan karena bangsa Israel keras tengkuk. Siang sudah dikasih makan enak, roti mana, dikasih makan lagi daging burung puyuh, malam ditemani tiang api, siang ditemani dengan tiang awan. Oh, jadi kitab Bilangan itu menulis tentang, dan kitab Imamat tentang hukum, oke? Nah, banyak orang Kristen tidak tahu kitab Ulangan itu untuk apa. Betul. Ini Daniel perlu tahu, oke? Siap. Nah, kitab Ulangan itu adalah kitab ulangan karena perjalanan Israel 40 tahun mereka tidak pernah dapat ketemu tanah Kanaan itu. Jadi 40 tahun itu Musa menulis untuk mengulang untuk generasi yang mereka dalam perjalanan mati, yang baru lahir untuk mereka membaca dan diajarkan. Karena kitab Ulangan itu ada 3 kali khotbahnya Nabi Musa dalam Ulangan itu. Coba Bunda Hana kalau baca khotbahnya, kau catat ini perlu nih. Banyak orang Kristen nggak tahu nih. Kenapa kitab Ulangan ini yang sangat fatal itu? Ulangan 1 ayat 5, ya Ulangan 1 ayat 5 itu yang pertama, khotbah pertama nih. Ini banyak orang nggak tahu. Catat. Ini yang diajarkan. Ulangan 1 ayat 5 ya Pak ya. Oke, ini diajar di sekolah teologi ini nih. Oke, saya tahu ya. Ulangan 1 ayat 5 itu khotbah pertama Nabi Musa di perjalanan. Oke, lanjut. Di seberang sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya.
Oke, itu dari ayat 1 nanti selanjutnya. Ayat 1, pasal 1 ayat 5 ya Bu ya. Oke, itu nanti kalau kau baca selanjutnya. Tapi saya cuma kasih itu khotbah pertama. Yang khotbah kedua, ulangan 4 ayat 44 dan selanjutnya. Baca ayat 44 saja. Ulangan 4 Ulangan 4 ayat 44 kayaknya ya. Ulangan 4 ayat 44. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Nah, coba baca perikopnya di situ apa? Pendahuluan pengajaran Musa. Nah, jadi Musa memang menulis hukum kitab ulangan ini untuk pengulangan untuk generasi-generasi. Kau paham sampai sini? Paham ya, Daniel ya? Belum. Ini pelan-pelan. Enggak, kitab ulangan itu ditulis untuk pengulangan untuk generasi bangsa Israel banyak yang mati karena mereka sudah mati tua di Mesir toh. Jadi mereka dalam perjalanan mati. Makanya untuk mereka yang baru lahir. Maksudnya ini mencatat mengulang tentang cerita yang sudah pernah terjadi gitu. Iya, dalam perjalanan. Iya, makanya kalau baca di ulangan ada pengulangan kan? Iya. Keluarnya bangsa Israel, hukum perang, di bilangan ada ulang di ulangan toh? Tanya Babe. Nah, jadi di situ pendahuluan pengajaran Musa. Di situ ulangan 4 pasal 44 adalah khotbah Musa yang kedua. Nah, ada yang ketiga. Ulangan 29 ayat 1 setelah itu Musa mati. Ulangan 34 itu. Coba ulangan 29 ayat 1 coba baca. Itu khotbah yang ketiga kali itu. Ayat berapa Pak? 1? Iya, 1. Ayat 1, ya. Baca dari perikopnya. Perikop perjanjian dengan Allah diperbaharui. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di gunung Horeb. Haleluya. Oke. Nah, banyak orang tidak tahu kitab ulangan itu sudah apa. Nah itu. Oke Babe, lanjut Babe. Mantap. Lanjut Babe monitor. Ya, oke. Jadi di dalam kitab tadi sudah dijelaskan Pak Bambom ya bahwa 5 kitab Musa itu ya itu menceritakan itu semua dan bagaimana menceritakan secara garis besarnya sebuah bangsa yang dipilih oleh Allah untuk menyatakan karya keselamatannya bagi seluruh dunia. Itu intinya. Ya, jadi di dalam Taurat ini sebenarnya Taurat ini kitab Musa ini adalah pola, tahu nggak pola? Pola itu adalah bayangan dari keselamatan yang akan datang melalui Yesus sebagai keturunan daripada Daud, sebagai tunas Daud, sebagai juru selamat yang nantinya akan digenapi di dalam perjanjian baru. Ya, jadi Taurat itu bayangan, pola atau tipologi karya keselamatan. Karena apa? Karena di dalam bahasa Ibrani, Kejadian kau catat nih, Daniel. Kalau dalam bahasa Ibrani Kejadian itu disebut Bereshit. Ya, dalam kitab Kejadian tadi sudah dijelaskan bahwa penciptaan dunia dan secara awal bangsa-bangsa Yahudi dan kisah Adam dan Hawa, Nuh, Abraham, Sarah dan Yusuf dan segalanya yang tadi Pak Bambang sudah ceritakan termasuk ulangan, imamat, keluaran, bilangan ya. Kemudian kitab keluaran itu dalam bahasa Ibrani-nya disebut Shemot. Shemot. Oke, Shemot. Terus imamat itu Vayikra. Kemudian bilangan itu Bamidbar. Apa Babe? Bamidbar. B-A-M-I-D-B-A-R. Bamidbar. Baru terakhir ulangan yaitu Devarim, Sefer Devarim. Jadi kalau orang Yahudi itu menyebut kitab-kitab ini yaitu Sefer Bereshit, Sefer Shemot. Sefer itu kitab, Sefer Shemot, Sefer Vayikra, Sefer Bamidbar dan Sefer Devarim. Nah, mungkin saya tambahkan juga tadi Pak Bambom sudah jelaskan, tetapi ada ini. Nah, jadi kalau Bereshit tadi penciptaan Adam, Abraham semuanya ya. Kemudian di Shemot keluaran itu yang tadi Pak Bambom bilang. Ya, keluaran itu adalah menceritakan waktu bangsa Israel diperbudak di Mesir. Terus kemudian sampai Musa diberikan Taurat. Terus kemudian pembangunan kemah suci ya Pak Bambom ya, semuanya itu. Terus Vayikra ini berbicara hukum tameh. Apa? Hukum tameh namanya. Ya, nomos. Kalau bahasa Yunani kan nomos. Hukum tameh itu adalah yang berkaitan kalau di terjemahan bahasa ilahi itu halal dan haram. Tetapi kalau di bahasa Ibrani-nya itu kosher dan lo kosher. Itu masuk dalam hukum tameh. Yang boleh dan yang tidak boleh. Nah, Vayikra ini berkaitan dengan hukum-hukum itu, kemudian pengorbanan di kuil dan semua aspek ritual Yahudi. Itu ada di Vayikra atau imamat. Kemudian Bamidbar bilangan itu bagaimana cerita peristiwa yang terjadi pada bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, kemudian perjalanan menuju tanah perjanjian, termasuk penghitungan jumlah orang yang dibebaskan oleh Musa dan bencana yang ada, sampai ada intelijen, ada mata-mata, terus sampai pemberontakan daripada Korah, ada pemberontakan juga di situ. Itu dalam Bamidbar. Kemudian di Varim itu menjelang akhir kepemimpinan Musa 40 tahun. Dia berbicara kepada umatnya. Tadi Pak Bambom sudah itu bahwa di ulangan ya Pak Bambom ya. Musa mulai berbicara kepada mulai khotbah sebelum dia mati 40 tahun sebelum kepemimpinannya berakhir, karena memang dia dihukum Tuhan tidak masuk ke tanah perjanjian kan gitu kan.
Karena apa? Karena Musa melanggar perintah Tuhan. Apa pelanggarannya, Babe? Nah, pelanggarannya adalah ketika waktu itu bangsa Israel bersungut-sungut meminta air. Nah, Musa diperintahkan oleh Allah untuk berbicara kepada batu yang akan mengeluarkan air di Mesir, ya, di perjalanan itu. Nah, tapi Musa karena bangsa Israel ini cerewet, Musa akhirnya rupanya punya emosi juga. Musa dia marah karena bangsa Israel ini memang nggak bisa sabar. Tegar tengkuk ya, Pak? Tegar tengkuk, nggak bisa sabar. Kepala batu. Ya, kepala batu. Jadi Musa marah, dia pukul batu itu dengan tongkatnya. Akhirnya air keluar. Bangsa Israel minum di situ. Nah, di situ itu Tuhan marah. Tuhan marah, makanya Musa hanya dikatakan oleh Tuhan, Musa hanya sampai di gunung Nebo, Bukit Nebo. Nah, kita sudah ke sana, Pak King juga kita lihat ke sana. Di Bukit Nebo itu ada di ketinggian, jadi kita bisa melihat tanah Israel itu pemandangannya. Wow. Dan Musa hanya sampai di situ karena Tuhan mengatakan engkau hanya akan bisa melihat tanah perjanjian, tetapi kamu tidak bisa masuk di tanah perjanjian. Dan Musa mati di Bukit Nebo. Dan mayatnya sampai sekarang tidak diketemukan. Karena apa? Karena disembunyikan oleh Tuhan melalui malaikatnya. Kita juga nggak tahu. Tetapi sampai hari ini? Ya, sampai hari ini. Sampai hari ini. Disembunyi ada dalam kitab Yakobus, Yudas 1, Yudas 1 ayat 9. Ya, disembunyikan. Karena apa? Karena takut nanti bangsa Israel itu masih doyan klenik juga. Takut Musa ini nanti dijadikan ini tempat pemusatan pemusatan penyembahan. Makanya jadi berhala ditakutkan ya. Ya, jadi berhala. Jadi Musa ini disembunyikan. Nah, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu, mereka juga membawa kerangkanya Yusuf. Betul. Ya, mereka membawa tuh kerangka Yusuf, bapak leluhurnya. Jadi mereka dari Mesir itu yang paling berharga itu mereka panggul itu bawa kerangka Yusuf. Ya, tulang belulangnya Yusuf untuk dikuburkan di tanah perjanjian. Tanah perjanjian. Ya. Tanah perjanjian itu lokasinya di mana, Babe? Ya, di Israel itu. Israel itu ya? Iya, Yerusalem ya? Yerusalem tanah Kanaan. Iya. Oke. Kanaan itu adalah sekarang Israel, Gaza, tapi Laut Mesir itu adalah Kanaan semua. Ya, Gaza masuk ya? Iya, Kanaan Gaza itu milik Israel dari ribuan tahun yang lalu. Karena di dalam Alkitab disebutkan 5.000 tahun yang lalu tentang Gaza sudah ada. Ya, sudah ada. Dan Gaza itu terkenal dengan Samsonnya. Nazir. Orang Nazir, ya. Orang Nazir. Jadi kalau bicara Gaza dengan mohon maaf ya, cecunguk ya mereka nggak tahu dipikir tanah itu nenek moyangnya Palestina punya gitu loh. Nanti kau baca di Yosua 15 itu, oke? Yosua 15. Kau catat itu. Daniel catat. Masalah tanah sejarah Yosua 15 ayat 1 sampai. Iya, betul. Iya. Ini saya tambahkan sedikit ya. Kanaan itu termasuk ini nih. Suriah, Mesir Timur Laut, ya kan? Suriah juga masuk. Masuk. Lebanon. Ya, Sungai Yordan itu masuk. Oh, Libanon juga. Oh iya, kalau kamu buka Alkitab itu ada peta Alkitab di belakangnya. Itu namanya disebutkan itu pohon aras Libanon. Pohon aras Libanon itu yang paling kuat. Luas juga ya tanah perjanjian ini. Iya, sampai perbatasan dengan Mesir di tanah Padan Haran, sampai ke perbatasan dengan Yordania, sampai ke Damaskus, Syria, sampai ke perbatasan dengan Yordania. Damaskus, iya. Ya, kita jadi ke situ ya. Jadi intinya adalah tadi kanonisasi bahwa itu nanti ke situ panjang lagi. Gas. Ya, jadi itu tadi bahwa Taurat terakhir adalah sampai di mana tadi saya lupa ini. Ya, jadi sampai Devarim ulangan itu yang menjelang akhir kepemimpinan Musa yang diteruskan oleh Yosua. Karena Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, kemudian setelah 5 kitab Taurat ini, ya 5 kitab Pentateuch ini, Taurat Musa, baru masuk ke dalam kitab sejarah yang ditulis oleh para nabi. Itu termasuk dengan sejarah, nubuatan, jatuh bangunnya bangsa Israel, ya, suka dukanya bangsa Israel, mereka dijajah, pokoknya bangsa Israel ini bangsa yang udah kebal. Jadi kalau perang-perang sekarang tuh bagi mereka tuh kecil. Dari dulu sudah dihajar mereka. Nah, jadi kanonisasi itu terdiri dari sejarah itu tadi Neviim ya, kitab para nabi itu sejarah nabi semuanya ya. Itu 12 kitab. 12 kitab tuh Daniel. Jadi 5 kitab Musa ditambah 12 kitab para nabi, Neviim. Nah, itu ada nubuatan, ada sejarah, ada segala macam lah di dalam situ. Yaitu 12 kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, kamu lihat di Alkitab lah. 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, dan Esther. Ya, kitab Esther. Dan ini berbicara tentang jatuh bangunnya Israel di dalam sejarah Israel dan kenabian. Kemudian sejarah juga bagaimana Israel datang ke Kanaan. Ya. Kemudian yaitu saya bilang bahwa begitu
begitu masuk ke tanah perjanjian ini, mulailah kebangkitan bangsa Israel. Mulailah muncul Raja Saul, Daud dan Salomo. Nah, di kerajaan ini pecah jadi dua, yaitu kerajaan utara, ya, dan kerajaan selatan. Dualisme. Ya, yaitu kerajaan Yehuda, ya, di selatan, ya. Nah, itu juga termasuk di dalam kitab Esther, Nehemia dan Ezra. Kemudian di kitab ini juga mencatat sejarah ketika bangsa Israel dilakukan pembuangan ke Babel, ya, ke Babilonia, Babel. Kemudian di dalam kitab ini terdapat 5 kitab nyanyian, kidung. Kidung tadi 12 kitab, ya, yang Yosua terus sampai ke Esther. Kemudian ya 5 kitab nyanyian di dalam kitab Nevi'im, yaitu kitab Ayub, Mazmur. Di dalam Ketuvim, ya, di dalam Ketuvim kitab nyanyian, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Kidung Agung. Pelan-pelan Babe, apa tadi? Ayub, Mazmur, ini kidung-kidung nyanyian, kidung pujian, ya. Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Oke, ya, ini ya. Terus kemudian nubuatannya terdiri di dalam kitab Nevi'im, kitab para nabi, yaitu ada 5 kitab nubuatan terbesar, yaitu kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, dan Daniel. Betul kan ya Pak Bom, ya? Itu 5 kitab nubuatan terbesar, ya. Betul. Ya, dan kemudian ada kitab nubuatan kecil, nabi-nabi kecil. Jadi nabi ini juga Nevi'im itu dibagi juga. Ada nabi besar, ada nabi kecil. Ada nabi kecil. Ya, nabi kecil ini nubuatan nabi kecil, yaitu Nabi Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maliaki. Ya. Ya, jadi kerajaan Israel itu terbagi dua, yaitu di utara kerajaan Israel dan di selatan kerajaan Yehuda. Ya. Nah, kemudian para nabi juga menubuatkan tentang penghakiman dan pemulihan bagi kedua kerajaan yang ini yang berperang terus. Ini perang terus loh. Perang saudara ya, Babe? Iya, perang dua kerajaan utara dan kerajaan selatan. Yaitu kerajaan padahal itu satu kerajaan yang menjadi dualisme awalnya, Babe, ya? Iya, padahal bersaudara satu suku gitu loh, ya. Satu bangsa gitu. Oke. Nah, kemudian setelah kitab Maliaki barulah masuk ke kanon perjanjian baru. Itu menjelang kelahiran Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Di mana pada masa itu tipologi yang tadi di perjanjian lama akan digenapi di dalam perjanjian baru tentang karya keselamatan Allah. Nah, kanon dari perjanjian baru itu adalah setelah kenaikan Yesus ke surga. Memang belum ada ditulis kitab itu. Itu masih terjadi di dalam kitab ini, keempat Injil ini, itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu masih penyampaian secara lisan, secara verbal di antara para rasul. Ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, mulailah baru dibukukan dan dikanonisasi. Ya. Kemudian para rasul menuliskan surat-suratnya, ya. Terutama Rasul Paulus kepada jemaat-jemaatnya seperti jemaat di Kolose, jemaat di Tesalonika, ya, kemudian di Efesus, ya, Laodikia, ya, kemudian sampai kepada Yohanes ketika dia mendapatkan penglihatan di Wahyu. Nah, Pulau Patmos. Ya, pada abad kedua, ini abad kedua nih, pada tahun 200, ya Daniel. Iya. Pada tahun 200 ini sudah dikanonisasi perjanjian lama dengan perjanjian baru sudah dijadikan lengkap kanonisasinya. Pada abad kedua, perjanjian baru sudah lengkap dikanonisasi dan sudah dibukukan. Tahun 200. Ntar dulu, tahun 200. Sebentar, Babe, jangan dilanjut. Sayin dulu. Ya. Saya makan dulu, ya. Lanjut, Babe. 2 abad, ya. 2 abad. Kalau saya gini, Bang Daniel, saya bikin garis panjang, terus saya tulis tahunnya, nanti di abad pertama, abad kedua gitu. Saya tulis. Ini saya buat ini. Ini saya buat ini, makanya aku tahan dulu. Iya toh? Betul. Saya buat diagramnya dulu. Gini, betul, bikin diagram. Daniel, bukan berarti Alkitab itu ditulis 200 tahun, bukan. Ya, bukan. Alkitab itu di 30 tahun setelah 25 tahun sampai 30 tahun setelah kenaikan Yesus ke surga, ya, itu sudah ditulis. Ya, paham, Babe, paham. Ini. Ya, oke. Paham itu. Saya ini dulu. Dan abad kedua itu baru dikanonisasi, maksudnya baru dipilah-pilah. Gitu. Dipilah-pilah baru digabung. Karena berlanjut ini nanti. Gas dulu, Babe, gas dulu. Saya sambil bikin ini. Ya, jadi pada waktu itu di abad-abad ke-1, abad kedua, kenapa dikanonisasi abad kedua? Karena pada waktu itu abad-abad ke-1, abad kedua itu muncul banyak kitab-kitab apokrifa. Ya, kitab-kitab palsu, Injil-Injil palsu. Pak Palidara. Ya. Jadi apa? Apokrifa ya, bukan Uniripa berarti ya? Bukan Uniripa ada loyo. Andreas, jangan aneh-aneh kau ya. Jangan aneh-aneh. Apokrifa ya, aku tandain dulu. Oke, lanjut, Babe. Oke, apa itu apokrifa? Harus tahu juga. Palsu. Kitab-kitab palsu artinya gini, apokrifa itu artinya tersembunyi.
tidak diketahui. Jadi kita Subasi Palidara. ya apokrifa ini adalah diklaim ditulis sebagai Injil, tetapi penulisnya tidak jelas. Oke, Babe, apakah salah satu apokrifa itu yang disebut Barnabas? Iya, itu abad itu mana jauh, itu abad itu setelah kanonisasi ya. itu Barnabas abad ya. itu abad ke-7, abad ke-6, abad ke-17. Itu jauh sekali kita Barnabas itu. Izin Babe, salah satunya yang saya tahu dalam abad kedua itu ada namanya Injil Thomas tuh. Iya, Injil Nah, ini pernah Thomas. saya dengar itu. Nah, itulah Jadi Injil. kalau Ya, itulah saya Injil. baca di dalam Ya, lanjut. ya, Babe. Oke, kalau saya baca dalam Injil Thomas ini, Babe, penulisan cerita dalam Injil Thomas ini justru mirip sekali dengan cerita-cerita di dalam Al-Quran. Contohnya, Ya, itu yang saya mau, itu yang saya mau ceritakan karena saya live-nya itu yang tentang lagi bicarakan ini. Bicarakan Gas, Injil sampah ini. sampah dipungut-pungut ya. Ya, Babe, dipungut. Nanti akan ke situ, sabar aja. Gas, Babe, gas. Ini saya paling siap kalau yang kayak gini. Nah, Gas, jadi Babe. Tadi puji Tuhan. Oke, jadi sesudah dikanonisasi di abad kedua, dikanonisasi itu artinya dilengkapi semua perjanjian lama dengan perjanjian baru setelah melewati sekitar 100 tahunan, 180 tahun, penelitian, kemudian dipilah-pilah yang mana, karena banyak pada waktu itu ada Injil-Injil apokrifa ini nyampur ke situ, gitu loh. Nah, makanya dipilah-pilah oleh para ahli itu, bapak gereja dan para kanonik itu kanonisasi, karena kanonisasi ini terdiri dari berapa puluhan orang, ya, dikanonisasi. Kemudian sudah lengkap kanonisasinya, dikunci. Artinya kalau sudah dikanonisasi tidak akan ada lagi kitab-kitab yang akan muncul dan masuk ke dalam kitab kanonisasi itu, karena sudah final. Nah, di abad 1, abad 2, abad 3 muncullah kitab-kitab apokrifa sampai abad ke-5. Contohnya adalah kitab tadi Injil Thomas, ya, Injil Thomas, kemudian Injil Yakobus, ya, Injil masa kecil, masa kanak-kanak Yesus, kemudian ada Injil Yakobus, ada Injil Pseudo Matius. Jadi Injil palsu ini, Injil sampah ini mempergunakan, memfitnah dan memakai nama-nama para rasul. Itu Daniel. Gitu ya. Nah, salah satunya bukan salah satunya, salah 20-nya karena ada banyak. Nah, Kali sampahnya berarti. ya, Ini sudah mulai, sudah masuk ini. Ya. So pelan-pelan ini. Ya, Pasang jadi- telinga baik-baik ya. Jadi Dol, sabar baru. Dol, pasang telinga lo, ini sudah mau masuk ini. Nah, lanjut. Masuk. oke, jadi kanonisasi sudah clear ya, sudah selesai ya. Aman, Jadi Babe. itu urutannya tadi ya. Oke, Babe, boleh saya lanjut lagi, Babe, sebelum Apa? pindah bab. Jadi Oke, begini. silakan. Namanya juga cara belajarnya metodologi kritis ya. Jadi begini. Ketika itu kan ada banyak apokrifa pada saat itu ketika sebelum Apokrifa saya tambah dulu. Ada apokrifa, ada gnostik. Gnos. Nah, ada gnostik juga. Gnostik Ada. jauh lebih parah daripada itu lebih apokrifa. parah. Coba jelasin dulu, Babe, sebelum saya lanjut biar nggak salah ini. Loh, Gimana itu? Oke, saya lanjut ya. Nggak jadi ditanya. Tidak. Jangan dulu. Mau nanya apa? Lanjut dulu, Babe, itu. Oke, Itu nah, tadi. oke. Biar ini komprehensif nanti. Saya sebutkan ya, kamu catat satu-satu bahwa apa yang tertulis di Injil sampah apokrifa ini hanya beberapa bagian dulu ya. Nanti lihat kasih. Nanti sesi berikutnya baru kita buka lagi yang lain. Ya. Tapi pasti ada yang kepanasan di bawah. Wajib itu kepanasan. Ya. Ada yang namanya Injil Yakobus, Injil sampah Yakobus. Padahal Yakobus tidak pernah menulis Injil. Wow. Ya, ada namanya Injil Yakobus, bagi-bagi dong. Bukan sembilan. Nanti besok Babe terima, gua suruh dikirim. Bukan di Jakarta, ini kan di Jakarta. Bro, Enggak, kasih Babe ya, Babe kirim alamat Babe. enggak, Babe kirim enggak. alamat ke saya. Nah, maksudnya kirim alamat, Babe tulis nanti saya kirim. Ya, oke, gampang. Oke. Injil Injil Yakobus ini di dalam pasal 1, 2 dan 5. Di dalam Injil Yakobus ini saya ada ininya, ada PDF-nya. Nanti sebenarnya kalau di YouTube enak, saya bisa buka, kamu bisa catat, Daniel. Kalau di sini susah. Di YouTube kamu bisa screenshot, bisa ini lengkap. Nanti kita lihat, Babe. Tafadol. Ya. Apa dol? Nanti kapan lah, Be? Babe, Ya. Babe, rupanya yang kirim ini ada nonton. Dia bilang Babe sih pokoknya. Kalau mau kirim alamat langsung dikirim. Dengan songkar tuh. Dengan songkar. Ya. Dengan songkar. Tenang. Amin, puji Tuhan. Anak-anak Tuhan di sini baik. Tenang, Babe. Siap meluncur, Be. Ya, oke. Injil Yakobus Lagi ini. urus. Injil Sudah ada Yakobus. laporannya? Oke, Injil Yakobus itu pasal 1, 2 dan 5 itu tertulis cerita-cerita tentang Maria ibu Yesus. Dan ini tertulis juga, terciplak di Al-Qur'an 3 ayat nomor 35 36. Kamu baca. Ini Waduh, coba saya buka. buka. Saya buka dulu nih. Buka Al-Qur'an Saya buka. 3 ayat 30. Surah 3 35 36. Oh, Limron. Ali Imran, ya. Aduh, internet ini. Habis hujan ya di sini. Klikal mulki tuh ilmu kamanta saya Pak Dedara. Oh, itu. Ya, tentang Maria
ya tentang cerita Oh, Maria. ya, Ifqalatil malaikat ya Maryam Bukan. Itu Ali Imran itu. Id qalat Iya. imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni. muharrarah fataqabbal minni. Ya, itu Innaka antas sami'ul alim. Itu cerita kelahiran Maryam kan? Ya. Bagaimana betul. dia dilahirkan oleh orang tuanya, kemudian diasuh oleh Zakaria. Falamma wada'atha Ah. qalat rabbi inni wada'tuha untha. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Daniel. Nanti lu pas baca di Alkitab tentang Samuel lu bakal ketawa. Ceritanya kebalik-balik sama Samuel. Jadi, oke, lanjut dulu deh. Jadi cerita Injil sampah Yakobus ini tertulis di surah Al. Iya, ini Injil udah dibuang. Dipungut lagi. Sudah dibuang Daniel. Aduh. Sakit ya? Iya, jadi gini, Injil-Injil ini sudah dikumpulkan oleh Bapak gereja yang ada dibakar, dimusnahkan, tetapi mereka simpan. Baru kami nopal. Iya, iya. Satu-satu mereka simpan untuk bukti seperti sekarang ini. Jadi kita bisa tahu Iya, buktinya. betul. Tidak dimusnahkan. Jadi kalau semua. kalau bapak-bapak gereja nggak gitu, Pak ya, nggak sesuai dibakar habis gitu ya, jadi nggak bisa. Enggak. Kalau dibakar habis, Aduh, Usman bin Affan. kalau dibakar habis sekarang kalau dibakar habis bagaimana sekarang kita tahu yang palsu mana, yang sampah yang mana, yang benar yang mana? Justru Itu beda. puji Tuhan. Beda cara baca aja tuh, Babe. Beda kiroah. Beda Beda kiroah. Makanya puji Tuhan mereka masih menyimpan buku-buku itu namanya di museum Gnostik di Mesir. Termasuk di biara San Catherine. Kalau kita ke Mesir mau naik Gunung Sinai, itu ada gereja Katolik tertua itu yang dijaga ketat, itu tersimpanlah kitab-kitab ini Gnostik ini. Namanya, dan juga tersimpan di Nag Hammadi namanya. Nag Hammadi, bro. Ya, perpustakaan Gnostik. Ya. Siap, Oke, terus kemudian ketika Maria makan makanan di mihrabnya yang dikirimkan oleh malaikat. Itu Injil Yakobus ayat 8. Di sini dikatakan dan Maria berada di bait suci Tuhan. Dia dipelihara oleh seekor merpati dan menerima makanannya dari tangan malaikat di kemahnya. Katanya ketika dia mengasingkan diri. Nah, ini tertulis di Al-Quran 3 nomor 37. Setiap kali Zakaria menemuinya di tempat di mihrabnya, dia menemukan Maryam dengan perbekalan makanan. Kan Yang hada min fadli rabbi. Iya. Terus. Ya, itu tertulis. Kemudian di dalam Injil Yakobus ayat 9, di sini bagaimana Yusuf tunangannya Maria diceritakan di dalam Injil ini mengambil tongkat undian untuk menjadi memelihara atau menjadi pemelihara Maria, ibu Yesus. Ya, nah ini bersama imam kepala yang diberitahukan kepada Yusuf, tunangannya Maria. Di Injil Yakobus 9. Kemudian di Al-Quran 3 nomor 37 tertulis begini. Kemudian Tuhan yang menerima dengan rahmat dan memberkatinya dengan pendidikan yang menyenangkan dan menempatkannya dalam perawatan Zakaria. Betul. Gimana, Babe? Ya, Al-Quran 3:37, kau baca aja. Oke. Ya, Al-Quran 3 ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Iya, di bawah pemeliharaan Zakaria. Iya, betul. Betul ya? Zakaria. Betul ya? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, di mihrab ini. Di mihrabnya. Wajada 'indaha rizqan. Ini. Qala ya Maryam, anna laki hadha? Qalat, ini huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Oke. Supaya tidak dihisap kan dia. Oke. Bukan supaya tidak dihisap, tidak langsung itu. Oh, tidak. Enggak tahu lah, betul lah. Mentah-mentah ada hisap-hisapnya. Ahli hisap. Kau kan ahli hisap. Kau ahli hisap. Nah, kemudian kita masuk kepada Injil Pseudo Matius. Kalau sama-sama perokok, bilang saja perokok ya. Aneh-aneh aja orang. Kan dia ahli hisap tadi katanya. Anak dengan orang tua. Anak orang tua sama kok. Babe juga. Dengar, Daniel, sebentar dengar ya. Daniel, sebentar dengar ya. Babe nanti akan bunyi gini. Oh, bukan. Itu anakku. Anakku ngerokok dia. Ya. Babe yang dipakai Babe sekarang nih live di sini dan di YouTube. Samsul dengan oplosan ya? Iya, Samsul sama oplosan. Enggak. Kalau YouTube pakai komputer. Oh iya. Berarti ini Samsul ya? Babe Samsul yang pakai. Babe, salam dulu Paking David itu. Paking David belum salam tuh, Paking David. Ya, Paking David. Sama melek dirimu, Paking. Paking David. Paking, apakah masih melek dirimu? Shalom Pak King, shalom. Paking David. Itu Andreas mau minta nomor, mau jalan-jalan ke Jakarta ketemu Paking David. Boleh dong. Nanti saya kasih nomornya ya. Saya lagi ini, Paking, lagi di Jakarta ini soalnya. Hari Kamis saya baru balik lagi. Oh iya. Kamu pakai motornya siapa? Siapa yang kasih motor?
Ada di sini Pak Bom Bom. Waduh, Cuma kalau saya enak. pakai motor nggak mau, nggak tahu. Nanti nyasar mana ada. Paling pakai Grab lah. Kirim Pak Yaudah. Bom Bom. Buru Pak Bom Bom kirim dulu Nantilah. Alah nanti Pak Bom Bom pelupa kemana itu aja doang Bapak apa Iman Rasul juga dikirim-kirim. Yaudah. Sama saya aja tuh, sama saya aja nanti. Saya yang tuliskan nanti itu. Udah. Lanjut. Lanjut. Solidara lagi. Langsung ke panas-panasnya saja, Babe. Panas-panas sudah. Ya, ini mau ke panas-panasnya. Gaspol, Babe, gaspol. Aduh, ya minum Gaspol dulu. nggak pakai rem. Mau minum dulu nih, mulut Oh, ya. kering. Ya udah, Mau saya mau makan dulu, Babe. Iya nih. Sekalian bakar. Mantap. Saya sambil bikin minum seru ini. Oke, kemudian kita masuk ke Injil Pesudo Matius. Sebentar, Pak Didara, saya mau nanya. Sabar, Babe. Ini kan tadi Injil yang dipalsukan ya? Injil Yakobus. Ya, Injil palsu lah. Yang ada rifa-rifa itu apa itu? Apokrifa. Apokrifa namanya, apokrifa. Rifa. Ini Kamu ada ingatnya Rifa aja. ini ada catatan ini apokrifa namanya. Iya. Dia Ada rifa-rifanya. Rilisnya nggak jelas. Ada rifa-rifanya. Apokrifa itu artinya, Andreas kau catat. Apokrifa itu artinya tidak diketahui penulisnya atau penulisnya gelap. Dia bisa ada catatan kaki dia. Makanya Rifa itu gelap. Iya. Gelap. Layu lagi. Pak, sebentar. Pak Bom tahu, Pak. Oke. Tuh, sudah ada tuh. Ada sih. Saya udah kirim deh, Andres. Udah. Pengakuan iman gampang kok. pengakuan iman. Pendek aja. Kau belajar cepat itu. Oke. Lanjut. Oke. Lanjut, Be, lanjut. Oke. Nah, kita sampai di waduh. Itu Masya Allah bikin orang. Neng sing sampeyan nek sing ngiler ki bar kali ini. Dong Iya, lagi di Kak. kopi kabeh nek ono kopi ra apa-apa nek ono kopi ne piye gara-gara ben. Nah, lo. Jangan sopan itu. Dihukum dulu Pak Didara, dipecat aja. Oh ya, udah kalau gitu keluarin aja dia. Jangan lanjut. Jangan aneh. Oke, jadi Ya turunin. masuk lagi namanya Pesudo Matius. Nah, Pesudo ini artinya tulisannya pseudo. Pseudo itu juga Sudah mati. ya, pseudo Pseudo ya? ya, pseudo ini juga Injil palsu sama artinya. Episode Matius. Ya. Nah, di dalam Injil palsu ini, Injil sampah ini, kalau saya bilang Injil sampah, karena memang mereka nggak jelas ya. Nah, di dalam Injil Pesudo Matius ini menceritakan Maria melahirkan Yesus di bawah pohon kurma. Oke. Terus. Oke. Oke. Jadi Injil Pesudo Matius ini menceritakan Maria ibu Yesus melahirkan Yesus di bawah pohon kurma. Isinya begini. Dan terjadilah pada hari ketiga perjalanan mereka, ketika mereka sedang berjalan, Maria yang bukan Maryamnya, Maria yang terberkati kelelahan karena teriknya matahari di padang pasir dan melihat sebatang pohon kurma. Sabar, Babe. Ya. Episode Matius ini, apakah ini sosok ini memang namanya Matius atau mengaku sebagai Matius? Enggak, bukan yang mengaku, enggak tahu penulisnya siapa. Kenapa disebut episode Matius? Cuma dia tulis, dia tulis di bukunya di sampulnya itu Pesudo Matius. Disandarkan berarti ya? Iya, disandarkan Siap, kepada siap. Matius gitu loh. Padahal tidak ada dicari di bukunya, di penulisnya kan biasanya kalau buku kan ada penulisnya segini kan gitu. Ya. Dan ini lebih dikasih tahu juga Pak, bahwa ini udah ada lebih dahulu sebelumnya. Ini udah ada ya. Jadi nah, ini ceritanya Maria Didara, kalau Injil yang udah dibuang itu kemana ini? ya dibakar, Jadi, ya. yang banyak dibakar, tapi disimpan ininya untuk bukti, nggak dibakar semua. Banyak juga variannya ya? Banyak. Ini baru berapa Enggak, bagian? Enggak, kirain jadi bahan koleksian seperti ini. Mau jadi Pak. Ini lupa lagi lah. Udah. Oke, dan itu Aduh. Gua kalau habis makan begini mengantuk. Aduh, pujian dulu kayaknya. Butuh break kayaknya Pak ya, pujian ya. Jangan lanjut nggak gantung ini. Aduh, Babe, lanjut, Babe. ya, oke, saya lanjutin dulu deh biar selesai. Ini Andreas nggak bisa diam. Bu Nana, diikat dulu Andreas. Rifan dulu. Di pohon korma boleh kayaknya, Be. Be, ikat di pohon korma deh. Be. Oh, kena unta kan? Masa aku bisa makan Andres sama dengan unta? Dulu kan kambing tuh, dulu kambing. Iya. Pak, Ayo lanjut Pak, dulu, Babe. Bapak itu percaya aja Pak sama yang saya bilang Pak. Ya, Kok kalian nggak percaya sama yang saya bilang? Saya kan habis dapat wahyu Pak. Nah, gimana mau lanjut ini pada ngomong semua. Aduh, nanggung ini. Aduh. Oke ya. Ayo, Babe. Nah, di dalam Pesudo Matius ini menceritakan bagaimana Maria ketika kelelahan di padang pasir dia minta beristirahat karena teriknya matahari di padang pasir dan melihat sebatang pohon korma. Dia berkata kepada Yusuf, biarkan aku beristirahat sebentar di bawah naungan pohon korma ini. Kemudian anak Yesus dengan wajah gembira beristirahat di pangkuan ibunya. Oke.
berkata kepada pohon korma, hai pohon korma, tekuk dahanmu dan segarkan ibuku dengan buahmu yang masak. Dan segera setelah mendengar kata-kata ini, pohon korma ini menekuk sampai ke atas kakinya Maria yang duduk bersandar di pohon korma. Kemudian Maria mengambil dan mereka mengumpulkan buah-buahan korma itu, dari situ yang dengannya mereka menjadi segar. Dan di bawah pohon korma itu mengalir sungai. Mirip. Terus. Nah, itu tertulis di Injil Pesudo Matius ayat 20. Nah, ini ternyata tertulis di Al-Qur'an 19 ayat 22 sampai 26. Dor. Itu ya. Itu Daniel. Aduh. Ya kan di sini kan ditulis jadi dia menggendongkan dan mengasingkan diri bersamanya ke tempat terpencil, rasa sakit bersalin, ya kan? Maryam bersandar di bawah pohon korma. Oh, ada ceritanya ya? Ada. Tentang siapa yang Coba bacakan Daniel. Daniel, kau bacakan Daniel. Kau bacakan Daniel. Mirip dengan Al-Quran ya? Mirip ya? Al-Quran 19 22 26. Coba kau bacakan. Ntar dulu, kenapa begini? Bunyinya bagaimana? Kuta. Apa? Berapa? Al-Quran 19. Aku surah Maryam ya, Iya, surah Maryam itu, surah Maryam. 22 sampai 26. Ayat mulai dari ayat berapa? 22 sampai 26. Oh, ya. Ada Kristus itu di bawah, Pak. Fantabadat bihi makanan qasiyya. Terus, maka dia mengandung lalu mengasingkan diri dengan Bu Fadila, naik, Bu Fadila. Faja'a Bu Fadila, kali. ila jiz'in nakhlah. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Kemudian rasa sakit akan melahirkan yang memaksanya pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, alangkah aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Sampai ayat berapa, Bobe? 26. Oke, maka Jibril berseru kepadanya di tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Dan goyanglah pangkal pohon kurma ke arahmu, niscaya dia akan menggugurkan buah kurma yang matang kepadamu. Fakuli washrabi wa qarri 'aina, fa imma tarayinna minal bashari ahada, faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Makan, minum dan bersenang hatilah engkau jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah sesungguhnya aku bernadar puasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan bicara dengan siapapun pada hari ini. Khalas, sadaqallah. Waduh. Sadaqallah. Allahul azim. Dor. Nah kan. Ini gas-gas ini. Ya, jadi intinya Pesudo Matius ini menceritakan Maria ibu Yesus ketika melahirkan Yesus, ya, dia bersandar di bawah pohon korma. Terus di bawah kakinya mengalir sungai. Dan pohon korma itu anak Yesus itu. Halo, mana ini? Loh. Aman be, jaringannya bagus. Mati sudah, please, tolonglah jangan ngegantung. Kasih nyawa Diculik babi dulu. namus, Pak. Jaringannya diculik namus. Aduh. Enggak. Diculik namus nih. Palidara. Ya. Itu kan si Kiai tuh kan. Aduh, matilah saya ini. Kan ditolonglah. Siapa yang rukyah itu babi itu? Siapa yang rukyah babi itu? Gini Bu Hana. Ya. Bu Hana emang sengaja digantung-gantung. Soalnya kan ada yang ngegantung dari tadi disebutin. Aduh. Tanggung ini. Pak Bobom. Kalau Tanggung, belajar sumpah. bahasa Ibrani itu atau bahasa Yunani harus kursus atau gimana? Atau ada pelajarannya? Ya sekolah. Di teologi juga bisa gitu. Atau beda lagi? Tanggung. Babe suara tuh. Syukur. Babe. Cek dulu sinyalnya, cek nadi. Ada. Ya, cek nadi ada. Rupanya tadi ada namus lewat, saya diseret. Yang mendengarkan ini di YouTube tolong jangan telepon dulu Babi Lidara ya. Sampai beres ini please. Oke. Nah, lanjutnya. Pak King David mana? Pak King David istirahat dia kalau sudah jam. Ayo lanjut dulu Babe, jangan dulu kemana-mana itu. Oke. Jadi intinya tadi Pesudo Matius itu menceritakan Maria itu kesakitan ketika melahirkan Yesus, dan ketika anak Yesus lahir dia minta kepada pohon korma untuk menekuk batangnya supaya memberikan buah korma yang segar kepada ibunya, dan ibunya memakan buah korma itu. Kemudian di bawahnya mengalir sungai, sungai entah dari mana. Di padang pasir nggak ada sungai perasaannya. Oh iya, nggak ada. Kok tiba-tiba ada sungai? Oke. Itu. Nah, terus kemudian di sini ada cerita Yesus berbicara ketika dibuayan ibunya, Ada. digendongan ibunya. Ini Rasulullah ilaikum. Nah,
Itu tertulis di dalam Injil Apokrifa masa kecil, masa kanak-kanak Yesus. Oh, ada barang itu. Ada. Yang ini apa? Ya qaumi inna Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala Taurat wal Injil. Iya. Ngeri. Itu Itu dulu Kadrun. Kadang-kadang dulu. Ya. Kadang-kadang dulu. Iya. Jadi di Injil masa kecil kanak-kanak Yesus ini atau disebut dengan Injil Tufuliah atau Injil masa kecil anak masa kecil Injil Tufuliah. Tufuli bocil itu, Tufuli. Ya Tufuli itu Injil kecil, Injil masa kecil Yesus di Syria. Ya, di bab ayat pertama. Isinya begini. Tufuli. Ya. Isinya begini, ketika dia sedang berbaring di buayan ibunya. Di buayan, dia berkata kepada Maria ibunya, "Akulah Yesus, putra Allah, Logos yang telah engkau lahirkan, sebagaimana malaikat Gabriel mengumumkan kepadamu, dan ayahku telah mengutus aku untuk Bapak, maksudnya Bapak yang surga ya, dan Bapakku telah mengutus aku untuk menyelamatkan dunia." Itu Injil masa kecil Yesus ya, Injil Tufuliah. Nah ini di sini ada di dalam Quran 19:27-34. Coba bacakan coba. Apa Babe? Di Maryam, surah Maryam 27-34, ayat 27-34. Yang tadi. Ini lanjutan yang tadi. Tadi tuh dua berapa tadi? 26 ya? Ya Akhta Harun itu loh. Ya. Harun. Oh, Tadi bukan. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an qariya. Sampai berapa, Be? Sampai dari 27 sampai 34. Oke. Ya ukhta Harun ma kana abuki mar'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudara perempuan. Aduh, kok Harun pula di sini? Sejarah. Jangan dikit enggak apa-apa. Jangan dikit enggak apa-apa. Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Maka dia menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Dia berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab dan dia menjadikanku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku salat, zakat selama aku hidup. Apalagi Babe? Cukup. Di situ kan dikatakan aku Isa. Ya kan? Isa utusan Allah. Betul. Dikatakan itu. Padahal di sini di Injil Tufuliah, akulah Yesus, putra Allah. Logos yang telah engkau lahirkan, sebagaimana malaikat Jibril mengumumkannya kepadamu, dan Bapakku Allah, maksudnya, dan Allah telah mengutus aku untuk menyelamatkan dunia. Oke. Di situ katanya kan hanya seorang nabi, betul nggak? Dan mengutus mengutus aku sebagai seorang nabi dan untuk menjalankan sholat, memberikan zakat dan segala macam kan? Ini yang saya ketahui itu disebut ya ukhta Harun. Ya ukhta Harun. Itu saya ketahui itu ukhta Harun. Nah, itu. Daniel, ukhta itu artinya apa? Coba biar ini. Soalnya mereka suka nipu-nipu. Artinya wahai saudari Harun. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'as ini. Ya ukhta Haruna, wahai saudari dari Harun. Berarti jadi saya berpikir langsung ya. Topi lo Pak Bambang. Kopi lo. Ikut ya. Ikutan ya. Saya dari tadi tidak dikasih kopi, jadi saya mengantuk. Kayaknya, aduh. Ya udah kalau gitu kan ngomong. Nah, saya ada punya pertanyaan. Ini kan ada masalah kita. Cuma sebentar, Babe, saya cuma tulis 1 menit. Kebanyakan kan pendeta banyak khotbah kalau Lucifer itu di Yesaya 14 ayat 12 kan? Alamak, Lucifer pula. Betul enggak? Eilil ben Sakhar. Oh, salah. Nanti tunggu besok ya, saya mengajar ya. Jam berapa masalah itu, Pak Bambang? Jadi ada apa? Waduh, ini jadi lain Nanti lagi diumumkan. ceritanya. Besok. Dengar ya, besok saya akan menjawab Alkitab secara biblika. Yesaya 14 bukan Lucifer, bukan. Besok saya jawab secara biblika. Eilil ben Sakhar. Ya, alhamdulillah. Ini apa ini dia? Sudah Babe lanjut. Ya, aku nggak ngantuk. Pak Bambang, ini susu, cuman bukan susu Ripa ya. Terima kasih Bang Surya Mas. Lah siapa Kena yang band dia. Langsung kena band toh? Langsung kena band toh? Iya. Siapa? Theodor. Theodor. Langsung kena band. Theodor lebar dia. Diculik namus. Teman-teman tolong cek ke layar ya. Ya, di Kopi. Yang minum kopi. Kopi saya mana? Masih ada rokoknya tuh. Nanti kena juga band ditunjuk-tunjuk.
Ini kalau kopi dikurangin, habis keluar dari rumah sakit masih ngopi. Iya Umi. Baru 1 gelas Umi, dari pagi belum minum kopi. Nggak usah lah. Aduh, sebentar Pak Bom Bom. Wah luar biasa ini. Tapi saya mau tanya Pak Bom Bom, tapi kan besok aja lah. Lanjut dulu tadi. Sabar dulu, Babe. Oke, kita tanya dulu sama teman-teman. Sabar. Malam hari ini aku ganteng, loh. Banget banget. Subhanallah. Masya Allah. Sengaja gua pamer karena Bom Bom tidak pernah pakai baju bagus begini. Pernah. Oh, sekolah tinggi-tinggi tapi mayat disembah katanya. Oh, tak. Gue lagi tahun sekolah sama orang tuamu. Oke, daripada nggak sekolah udah bodoh hidup lagi. Naik lo. Buta huruf lagi. Naik lo. Bagaimana? Dul, cepat. Oke. Ini satu lagi lah. Sebenarnya masih banyak tapi ya udah satu lagi supaya nanti bisa mungkin ada yang kepanasan mau ngamuk-ngamuk ya kita terima dulu ya. Ini saya ngamuk setelah ini Babe. Gas. Nah, kita terakhir ya malam ini yaitu Yesus membuat burung dari tanah liat. Kemudian menciptakan. Berarti besok baru itu ya, Babe. Besok baru itu ya, 7 Seven Sleeper. Iya, nanti Seven Sleeper, terus Zulkarnain, terus Sulaiman yang bicara sama semut. Terus lanjut dulu Babe. Sabar. Daniel, kau dengar ada seorang Polingikus namanya Pak Dani. Pada waktu Babel Darah bicara begini, langsung diprotes. Dia bilang apa nih curhatnya? Iya saya katakan mau dongengkah, mau apa kamu dewa Zeus yang masuk cerita apabila sudah ada di dalam Al-Quran itu kebenarannya datang dari Allah, itulah kebenaran yang Allah pastikan, Allah tetapkan, disampaikan kepada umat Islam. Orang itu udah eksekusi 2 kali. Iya saya katakan mau dongengkah, mau apa kamu dewa Zeus yang masuk cerita apabila sudah ada di dalam Al-Quran itu kebenarannya datang dari Allah, itulah kebenaran yang Allah pastikan, Allah tetapkan, disampaikan kepada umat Islam. Udah 2 kali eksekusi. Dani nggak ada fotonya. Oh iya, pernah 2 kali eksekusi Pak Gara-gara kita Bom. apa ayat kursi nggak bisa baca ayat kursi dia. Itu yang gue eksekusi 2 kali itu sama Andreas itu. Udahlah. Lanjut Babe. Oke. Cara dieksekusi benar kan Dani. Udah ini satu lagi ya, membuat burung dari tanah liat. Ini tertulis di Injil sampah juga, yaitu Injil masa kecil Thomas ayat ke-2. Di dalam Injil masa kecil Thomas, Injil Apokrifa juga, Injil sampah, yang berkata begini. Dan setelah membuat tanah liat lunak, dia membuat dari tanah liat itu 12 ekor burung pipit. Kemudian ditiupnya dan burung itu terbang. Oke. Nah, ini tertulis di Al-Maidah, Quran 3:49. Bukan Al-Maidah, Ali Imran. Ali Imran 49, coba kau baca. Cuman di sini ada lebih spesifiknya di sini begini, ini saya baca ini. Ya, baca. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr. Nah, di sini disambung fa anfakhu fi. Perhatikan ini Bapak di sini. Fa anfakhu fihi fa yakunu tayran. Nah, begini. Ini saya mau jelaskan ini. Di situ kan membuat burung. Nah, di sini menciptakan. Akhluku asal kat itu pakai khalaqo. Kalau membuat itu dia menggunakan kata sonau. Kalau menjadikan berarti menggunakan ja'ala. Ja'ala. Nah di sini pakai kata akhluku khalaqo. Nah yang menggunakan khalaqo di dalam ajaran agama-agama ini itu hanya disandarkan kepada Tuhan. Tetapi di sini katanya Al-Masih menciptakan dari tanah sebuah burung lalu meniupkan ke dalamnya. Nah, itu. Waduh, Nah, itu. Jadi di sini sebenarnya juga di dalam Injil Apokrifa ini membuat artinya dalam arti menciptakan memang. Gitu loh, di Injil Apokrifa ini. Jadi sama ya, intinya di situ Isa menciptakan burung dan diberikan nyawa dia terbang, betul kan? Ya, di Injil sampah ini masa kecil Thomas, Yesus membuat dan menciptakan burung dari tanah liat lunak, dibentuk jadi burung sama dia, terus kemudian 12 ekor, tapi di sini disebutkan burungnya. Kalau di situ kan nggak disebutkan burung apa? Ya kan? Daniel? Iya. Di situ kan nggak disebutkan burung apa. Lu Danielnya mana malah ngopi dia. Burung puyuh. Dimakan bulat malunya putus. Dibongkar oten. Jadi di dalam Injil Apokrifa ini yang dibuat adalah 12 ekor burung pipit atau burung kecil itulah. Ya, diterjemahnya burung pipit. Di Quran itu nggak disebutkan. Itu. Di sini dia menciptakan 12, kemudian dia tiupkan, dia hembuskan. Karena kan di dalam Alkitab kan YHWH, Bapa Allah itu di surga menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia. Berarti tidak salah kemarin ya ketika saya punya hipotesa itu Babe di tiap komal itu saya bilang si Sayyidina ini adalah seorang bidat Kristen, bidat seorang pendeta Ya, Novel. memang bidat. Jelas. Dia Nestorian bidat Kristen. Kenapa dia bisa ada di Mekah? Itu ada ceritanya lagi tuh. Saya punya ceritanya Daniel. Tahu kalau itu. Karena dia diusir sama orang-orang Yahudi dari sana karena dia sesat bidat. Stop. Udah, dulu. Sabar dulu sebentar. Jadi, Jangan tuh.
Ya, malam ini dibongkar hotel. Naik diskusi, minta berdebat, hanya bermodal congok, tawa data, terus kejang-kejang langsung main report. Suasana yang tenang menjadi kacau, hanya karena bingung terus ngamuk-ngamuk. Selalu merasa paling tersolimi, siap mempersekusi siapa saja. Pasukan kadrun, itulah namanya, pembela ajaran surga bidadari. Hai pasukan kadrun. Pasukan kadrun pun mulai beraksi membubarkan ibadah agama orang. Menjadi menjadi andalan, merubah kedamaian menjadi lusa. Ajaran guru itulah asalnya, penghancur kedamaian penyebab masalah. Hai pasukan kadrun. Ya, bersama Bang Benny Darah kita bongkar yuk. Naik diskusi, minta berdebat, hanya bermodal congok, tawa data, terus kejang-kejang langsung main report. Suasana yang tenang menjadi kacau, hanya karena bingung terus ngamuk-ngamuk. Selalu merasa paling tersolimi, siap mempersekusi siapa saja. Pasukan kadrun, itulah namanya, pembela ajaran surga bidadari. Hai pasukan kadrun. Oh, selesai. Adakah pasukan kadrun, Daniel? Ya, jadi gini. Lanjut ya Daniel, dikit lagi. Lanjut. Di dalam Alkitab yang berhubungan dengan nomos atau hukum atau aturan cuma Musa. Musa itu yang diberikan hukum-hukum. Betul kan Pak Bambang? Nggak ada lagi. Ya. Selain daripada Musa. Musa yang dipercayakan hukum Tuhan. Yang dalam bahasa Yunaninya nomos. Di dalam bahasa Ibraninya Torah. Torah itu hukum atau aturan. Dalam bahasa Yunaninya nomos. Nah yang jadi masalah yang saya mau tanya sama mereka di sini bahwa di sini dicerita sirah Nabawiyah. Ya. Sirah Nabawiyah setelah Muhammad keluar dari Gua Hira setelah menerima surat Al-Alaq, ya, Bismi Rabbika, ya kan? Iqra, Bismi Rabbika. Itu terus ini di sini kemudian mereka mendatangi Waraqah bin Nawfal yang buta itu, betul nggak? Nah, Waraqah bin Nawfal menjelaskan tentang nomos ini. Nomos. Nih, jadi dia mengatakan begini di dalam Sirah Nabawiyah ini kan. Ini adalah namus. Terus dibikin dalam kurung malaikat Jibril yang telah Allah utus kepada Nabi Musa. Ini kuncinya di sini. Itu loh Daniel. Di dalam berarti bisa dibilang Al-Quran ini bagian dari apokrifa juga ya? Ya iya, memang. Bukan bisa dibilang, sudah terbukti apokrifa. Yang dibuat oleh Waraqah bin Nawfal. Karena Waraqah bin Nawfal dia sangat tahu. Makanya dia sebutkan di Sirah Nabawiyah ini adalah namus. Tapi dia rubah namus ini jadi malaikat Jibril. Padahal nomos yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai tadi kita sudah baca. Dan itu adalah hukum atau aturan. Yaitu dua loh batu. Yang berisi 10 hukum, 10 aturan, 10 nomos. Nah sekarang si Waraqah bin Nawfal bilang kepada Muhammad, ini adalah namus yang Allah utus kepada Nabi Musa. Gitu loh. Terus namus jadi malaikat. Kan nggak kena. Diputar-putar balik, dirubah semua. Benar nggak Daniel? Betul. Ya, orang dia hukum kok jadi malaikat. Dari mana namus jadi malaikat? Dan yang berhubungan dengan nomos, ya saya baca semua, saya cari literatur. Yang berhubungan sama nomos cuma Musa. Dari semua nabi di dalam Alkitab. Karena hanya Musa yang diberikan hukum dan aturan. Yaitu 10 hukum dan 10 aturan yang disebut nomos itu. Terus kenapa di sini di Sirah Nabawiyah bisa jadi namus adalah malaikat Jibril yang diutus kepada Nabi Musa. Nah, loh, berarti Musanya ini bukan Musa Alkitab, berarti memang apokrifa. Apokrifa masih mending ini, Babe. Lebih buruk. Ya sama Gnostik, di bawahnya Gnostik lah masih. Sadis lah. Sadis, Pak. Wah, hancur. Kalau saya bilang kalau saya kasih nilai apokrifa, di bawahnya ada Gnostik. Itu di bawahnya lagi, Pak. Iya. Yang penting jangan uniri Pak ya. Ya iyalah. Aduh. Nah, jadi kenabian Muhammad kan berdasarkan pengakuan Waraqah bin Nawfal ini tentang namus Nabi Musa. Ya karena si Waraqah bin Nawfal ini memang diusir oleh orang-orang Israel, orang sebangsanya, karena dia manusia sesat. Sekarang dipakai di sini. Jadi nabi pula. Nah, cilaka kan. Nggak tahu lah, nggak ikut-ikut gua. Angka 12, Pak. Babe. Ya. Oke, itu tadi penjelasan ininya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Terakhir ini. Sorry ya, pertanyaanku simpel tapi panjang itu ulasannya. Oke, ini terakhir ini. Pak Bombong topi ya, tidur Pak Bombong. Oke, gini. Itu kan itu banyak apokrifa pada saat itu. Nah, ada topi, aku pakai topi aja. Kira-kira untuk menyeleksi bahwa ini yang bersanad dan ini yang
artinya ini yang benar, ini yang varian yang disebut apokrifa, itu kira-kira untuk memvalidasi itu metodologi penelitian apa yang dipakai sama orang zaman itu, Bang? Nah, oke. Tadi kan saya sudah katakan. Tadi Injil kanonik, Injil yang sekarang kita pegang, itu kan sudah di kanon tahun 200. Betul kan? Sudah selesai. Clear. Sudah dipakai. Sudah dibaca. Nah, Injil-Injil apokrifa ini munculnya di abad-abad ketiga keempat. Yang ada yang muncul abad ke-1 sudah dibuang. Waktu Injil kanonik, waktu dikanonisasi tahun 200 tadi, semua sampah-sampah ini udah bersih. Yang ada di dalam Injil-Injil apokrifa, sampah-sampah yang ada di tahun-tahun 100 di abad pertama. Ngerti nggak? Paham nggak? Ya, udah dibuang. Maksudnya metodologi untuk membuang itu ketahuannya ini palsu, ini varian dari iya, ini. itu karena dia tidak terdapat di dalam manuskrip. Oke, Gitu itu loh. jawabannya saya mau tahu. Iya, tidak ada di manuskrip. Begini. Yang bersanad. Iya. Begini. Bisa Tidak diketahui juga begini. Bisa diketahui juga hasil dari buku itu asli atau palsu. Contoh buku itu punya otoritas, maksudnya di situ ada kami bersaksi. Gitu contoh. Jadi dia ada di situ ada kami bersaksi, kami menyetujui gitu. Dia punya otoritasnya ada. Contoh dalam kitab Wahyu gitu. Nah, tapi gini, validasinya validasinya yang pasti Manuskrip itu berdasarkan manuskrip yang ada. Jadi waktu penyusunan kanonisasi Alkitab itu semua semua kodeks dipakai. Ada kodeks Sinaiticus, ada kodeks Leningrad, ada kodeks Sinaiticus. Ya, semua dipakai. Karena kita punya 25.000 manuskrip Alkitab. Mana 25.000 babe, 68.000. Iya, yang saya tahu 25.000 aja dulu lah. Nanti pusing Daniel. Kasih jawaban belum, pasti lah, Bang. belum termasuk. Soalnya aku catat ini. Belum termasuk Dead Sea Scroll. Naskah Laut Mati. Jadi ketika menyusun kanon itu mereka mengkomparasi dengan manuskrip ini yang ada. Nah, Injil apokrifa ini tidak ada di dalam manuskrip itu. Paham Daniel? Makanya keempat Injil itu kan disebut sebagai Injil sinoptik ya kan? Injil sinoptik. Mirip Ya, Injil sinoptik. sama dengan yang penulis aslinya. Iya, dan itu ditulis oleh penulis aslinya. Makanya disebut Injil sinoptik, yaitu 4 Injil. Nah, Bikin teh panas baru makan. Jadi ini Daniel. Markus, Yohanes itu ya. Kitab Taurat itu 5. Ya ampun. Pak Bombong Tuhan nih. Haleluya, Pak Bombong. Pak, saya kopi hitam satu Pak, nggak pakai gula. Jadi Daniel, kitab perjanjian lama itu 5 kitab Musa, Taurat, dan kitab perjanjian 4 Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Udah. Nah, itu dikomparasi dengan manuskrip yang ada. Jadi semua manuskrip itu sudah ada ribuan tahun lalu sudah ditemukan. Jadi manuskrip yang ini dikomparasi, oh ini ada. Oh benar nih tulisannya sama. Kitab Matius oh sama. Ini kitab Injil Lukas oh sama. Dengan manuskrip ini sama manuskrip oh sama. Sudah. Gitu loh. Enggak satu aja kita. Ya, kayak gini, maksudnya itu contoh dalam kitab Matius itu kan Yesus mati, yes, dan ketiga kitab berikutnya Yesus menyatakan Yesus juga mati, terus dalam Matius dinyatakan Yesus bangkit. Nah, di 3 kitab setelahnya dinyatakan Yesus juga bangkit. Jadi sejalan, sesuai, karena makanya disebut Injil sinoptik juga. Yang yang dimaksud Pak Babe tadi. Bukankah di awal abad kedua Justinus Martyr itu juga udah menyebutkan bahwa tentang ada menguat para rasul yang disebut Injil itu, Pak. Jadi udah digunakan, belum di kanon, tapi udah digunakan. Sebelum sudah 27 kitab tuh ini, Bu, yang dibaca mereka. Nah, sebelum itu di awal abad pertama setelah Yesus 30 tahun, 25 tahun itu sudah ada manuskrip itu. Nah, yang paling susah kan manuskrip perjanjian lama. Gitu loh. Masoretic text ya, yang ditulis oleh orang-orang Esseni ya, orang-orang Yahudi zaman dulu, yang waktu itu masih berhuruf itu Paleo Hebrew, masih tanda-tanda. Terus nggak ada nikut ya? Nggak ada, masih lambang baru ada kodeks-kodeks yang ditemukan, manuskrip ini yang mulai menggunakan bahasa tulisan Ibrani gundul yang belum ada harokatnya, belum ada nikut, belum ada itu semua. Baru disempurnakan sesudah itu. Tetapi berdasarkan kanonisasi itu berdasarkan manuskrip asli yang ada gitu loh. Jadi kitabnya gini, maksudnya gini Bro Daniel, kalau salah tambahin itu ya. Jadi sebenarnya kitabnya itu sudah dikumpulkan sebelum tahun 100. Cuma baru ada. 100, iya. Sekarang. Tapi belum dibukukan, dikumpulkan itu baru manuskrip. Nah, manuskrip itu tahu nggak apa? Yaitu dia kertas ini papirus. Manuskrip itu tertulis di papirus manuskrip itu juga ditulis di mana di kulit binatang. Kalau papirus itu dari ini. Papirus dari batang, pelepah di Mesir, itu di Mesir papirus itu. Jadi pelepah itu ditumbuk itu dijemur jadi kertas. Ya, gitu. Jadi pada saat proses kanonisasi itu kertas memang udah ada, Babe ya? Sudah ada, kertas sudah ada.
bisa bikin kertas pada abad ke-10. Geblek itu yang nulis-nulis namus di tulang onta itu di batu. Ya itu punya belum masuk akal. Geblek itu. Daniel, zaman Musa, abad-abad ke 500-700 sebelum Masehi, itu sudah ada bikin kertas papirus itu. Jadi batang pohon di Mesir itu kalau di Kalimantan itu ada juga kok yang dibikin itu lampit tuh. Jadi kayak kertas ya. Ini mereka tumbuk, dikeringin. Saya lihat kok cara pembuatannya tuh. Mereka sampai sekarang masih buat. Dibuat itu baru ini batangnya itu keras, batang air batang tanaman air. Nah, makanya Musa waktu dihanyutkan di Sungai Nil, waktu sebelum ditemukan oleh putri Firaun, bukan istri Firaun ya, putri Firaun itu Keluaran 2 itu dianyam dengan tumbuhan itu. Dianyam, dimasukin keranjang, dihanyutkan. Makanya Musa itu artinya diangkat dari air. Diangkat dari air Musa itu artinya. Musa itu kenapa diberi nama Musa? Karena dia diangkat dari air oleh putrinya Firaun dari keranjang itu, hanyut di Sungai Nil. Nah, itulah keranjang itu, batang-batang itulah yang direndam air, batangnya panjang-panjang kayak batang apa ya? Ilalang. Musa dalam bahasa Ibrani itu penyebutannya bagaimana, Bapak? Diangkat dari air. Mose. Oke, itu yang saya maksud. Mose. Oke. Nah, itu batang-batang itu kemudian digiling, ditumbuk, dia jadi lebar, jadi kertas, baru ditulis. Sudah ada. Makanya saya heran di abad ke-7 ditulis di tulang binatang lah, di daun lah. Makin mundur ke belakang. Udah enggak, karena kalau di abad-abad 5 ke atas itu udah nggak pakai kulit hewan lagi. Udah pakai manuskrip, papirus itu, kertas sudah ada. Karena di abad ketiga, di abad pertama, orang Cina sudah menemukan kertas, bahkan mesin cetak, ada sejarahnya. Wah, ini saya siap fight sama Profesor Dr. Yahya Waloni ini. Oh, boleh, silakan. Sakti Mandraguna saya sekarang ini. Siap saya fight nanti ini. Ya. Pelan-pelan Pak Supir. Nanti sopir bawanya pelan-pelan aja ya. Kalau perlu nanti saya lawan Ustadz Menahem Ali ini. Sakti Mandraguna saya ini. Tunggu 6 bulan ke depan, ku kasih tantangan ke Ustadz Menahem Ali ini. Pelan-pelan Supir, penumpang hamil semua. Ini penumpang hamil semua. Tunggu ya. Sakti Mandraguna saya ini, tunggu ya. Tunggu ya. Yang dilihat Pak, tulisan proto Arab malah ditemukan di batu-batu dalam bentuk seatik ya? Safaitik yang ditemukan oleh Ahmad Al-Jalad. Iya, ada bekasnya. Tulisan Arab yang aslinya yang katanya Qurannya kemana? Nggak ada bekasnya. Nah, tunggu ya. Nanti lawanku nih Profesor Dr. Menahem Ali ini. Sakti Mandraguna ini pokoknya. Tunggu. Tanda-tandain dia itu. Lihat nanti. Saya berguru dulu sekarang. Tunggu ya. Termasuk sejarah bahasa Arabnya mulai kapan ada. Tenang, kalau bahasa Arab itu udahlah aman itu. Sejarahnya bro, proto ada kapan, dari mana asalnya, katanya jerap dari kata apa. Siap lah, gampang itu. Tunggulah, ada waktu 7 bulan Pak Momoe, dengar nanti tantangannya kayak Murtad untuk Profesor Menahem Ali. Lihat nanti. Makanya kau mesti digembleng dulu di Kawah Chandra di muka. Sakti Mandraguna saya nanti ini. Pak Bom, di YouTube ada berapa banyak jiwa? Di YouTube 610. Di Babe berapa, Be? Di saya 740. Haleluya, ada yang mau bertobat malam ini. Ini di TikTok 429. Ini aja. Ya, udah selesai kayak ini, Be? Sudah. Layanin dulu motor. Nah, boleh. Ngomong-ngomong soal Menahem Ali ya. Saya pernah lihat dia bawa dalam manuskrip. Saya tanya dulu, kita kasih ruang satu kursi dulu untuk Islam kan? Ini ada yang mau naik ini. Ini ada tamu 2 siapa Pak? Nggak tahu juga nih 2 ini siapa. Tanya dulu. Ali tahu, kalau yang satu nggak tahu nih yang satu. Pak Charlie Kristen. Pak Charlie dengan pemburu Oten, siapa mau turun ya? Ada Islam mau naik di bawah nih? Saya dulu kok, Pak Bom gak apa-apa. Oke. Diturunin dulu. Oke. Saya ke belakang dulu Pak Momoe, sebentar. Saya ke belakang dulu. Ada Islam mau naik. Oke. Bu Ana bisa angkat. Baik, Pak. Rugi dong. Tuh, ada Pak Kades. Silakan. Pak Kades Islam Kristen. Yesus berkuasa. Haleluya. Tadi namus itu, Pak. Namus ya. Yup. Langsung diblokir. Jadi Daniel, itu kertas itu sudah ditemukan pada tahun 105 Masehi oleh seorang Cina bernama Cailun. Sudah ada 105 kertas. Bapak belanja paling pertengahan bulan. Ya silakan. Silakan. Canak biling ke
di pertengahan kalau Temanya apa ini, ya, Pak? nanti tadi bawa Ya, aku naik bertanya saja. ditanyakan kan kemarin Kamu tanya, apa kamu mau sampaikan? Temanya mau mantak diberi kitab-kitab apokrifa dimuat dalam kitab. game ngajaran ngajin game PS5 Oh, makanya disembunyikan ya oleh kemana GDPD. kan mulian Terus game bunyikan. Dibuang. monitoran Itu paham game nggak? Dibuang. ujung Yang gambar dijelaskan, otak gitu loh. kanan supaya bigil Kitab-kitab yang sudah dibahas tadi sama Babi Lidara itu kitab-kitab palsu, Apa itu? kitab-kitab Mau sambat dibeli. itu, kitab-kitab palsu itu ya kan kok dimuat di kitabmu? Tanggapanmu seperti apa? Kenapa hal yang Ya, palsu itu malah masuk di kitabmu? Masalahnya, Ya, katanya kan kitab Injil sudah dipalsukan. Ya kan kok Yesus dimuat? Barnabas itu. Kok enggak jelas kok ini. Kok kalau Babe. dekat samping saya Iya, pukul. Tuhan. Babe. Tuhanmu itu. Suruh dia tujuh pemuda tidur dulu sudah, kasih dia. Lebih bagus. Iya, nggak tanya aja coba ini viral. Coba kau tanya sama dia gimana kau cerita Ashabul Kahfi itu aja sih. Nah, itu boleh Lemerian boleh. Saya tidak paham Yang itu. bertanya di sana nih, masalah Iya, kok bertanya sudah. Iya, tujuh penindar itu ada cerita legenda yang sudah ada dari abad kedua. Nah, kenapa bisa masuk ke kitabmu? Pertanyaannya gitu. Nanti kalau kamu nggak percaya, kita bukan datanya, itu legenda. Kita bisa buka datanya. Itu legenda. ya karena dibuang, karena itu Cerita legenda. Yesus Barnabas itu kan Itu orang cerita Arab legenda. itu ya. Benar, Lemerian. Sebentar, Lemerian. Lemerian. Sebentar, karena dibuang itu kau pungut, itu juga dibuang di tempat sampah memang. Kau Pemulung. Pemulung. Begini. Kau mau bahas Injil Barnabas ya? Kau mau bahas Injil Barnabas ini saya kasih tahu kau ya. Injil Barnabas, Itu gimana sebentar. saya mau tanya? Kenapa Sebentar Yesus dulu itu kau tanya. Gantian dong. Kalau kamu dibuang juga oleh bapak gereja? Kalau kamu mau Kenapa? bertanya, Saya mau begitu. kamu harus terima jawaban. Gantian, oke? Gantian jawab, bro. Sebentar. Oke. Gini. Sebentar. Izin pamit dulu, Babe. Yesus, Izin kenapa pamit dulu, Pak dia Bombong. dibuang kitabnya? Ada gangguan. Izin pamit dulu. Kenapa Injil Filipus Gangguan dibuang kenapa? kitabnya oleh bapak Biasa gereja? ini yang hasil kemarin keluar rumah sakit masih ini. Enggak boleh begadang. Oke. Ya. Enggak. Oh iya siap. Ya, izin ya. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Halo, bro. Cepat sembuh bro. Haleluya. Oke, bro. Begitu. Luar biasa. Ya Pak, lanjut Pak. Babe Lidara, coba sekitar dulu itu yang tujuh pemuda di surat berapa? Kasih dia suruh baca Al-Qurannya dulu. Itu dari judul kitabnya udah menceritakan itu. Al-Kahfi. Ya, suruh dia baca dulu supaya dia paham. Diam kan? Surat berapa? Quran berapa, Babe? Ya, Al-Kahfi itu 18. Surat berapa? 18. Nomor? Nomor 18, surat nomor 18. Al-Kahf. Apa? Coba kau baca dulu. Rawedin. Apa? Ayat berapa, Babe? Kenapa, Pak? Apa itu? Surat Al-Kahf ayat berapa, Babe? Pak Lidara, di Al-Kahf di ayat berapa yang menceritakan tentang Oh, surah Al-Kahf. Oke. Surah Al-Kahf itu ada di Filipus. Mari di- kata Yesus. Tapi kenapa kita di- dibuang oleh bapak gereja? Kita kan lagi bahas tujuh penindur, kok kemana-mana, kepanasan? Santai dong, jangan kepanasan dong, santai. Main kan. di QS 18 ayat 9. Ya, coba baca dulu. QS 18 nomor 9. Surah Al-Kahfi. Itu dongeng omong kosong dari Yakub dari Seru. Tahun 400. Baca dulu. Siapa yang suruh baca nih? Dia. Bentar kalau dibuka. Dia jangan. Rawedin. Baca nggak? Baca apa? Kami tidak bisa baca, Pak. Kami ini Buta huruf. Nggak bisa baca katanya, Pak. daripada Kamu kan ilmu Petrus. Wedeng, kamu kan nggak diperintahkan untuk jadi buta huruf kan? Emang ada perintah harus buta huruf? Iya, kami Nah, namanya juga teladan, Bang Lemerian ini. Emang ada diperintahkan? Kan teladan. Nggak ada Kami kan perintah. kami bukan bangsa Arab. Kamu anak kecil ya, nggak bisa membaca ya. Al-Quran kamu nggak bisa baca ya. Kalau dikasih dapat apa? Dapat paus ya? Nih, nyari koin rupanya. Kan kalau bisa baca dapat pahala, kan dapat pahala kalau bisa baca. Dapat paha sama Gitu kepala. ya, gitu ya. Kalau masalah itu kami ini topiknya itu kami awam. Bagaimana kalau yang Yesus itu Nggak, pakai Awam. bukan. Awam kedelai? Kedelai apa kedai? Kedelai apa kedai? Rawedeng pertanyaannya gini, kira-kira kalau ada cerita dongeng masuk ke dalam terus masuk dalam ajaran kamu dan imani, bagaimana pendapat kamu? Coba, saya mau dengar pendapat kamu gimana? Masalah apa? Kalau ada sebuah cerita dongeng masuk ke dalam ajaran kamu bagaimana menanggapinya? Apakah masih diimani cerita dongeng? Silakan. Ya kalau itu Dongeng kalau di sesuai, samping selaras, di serasi dengan samping kami, Al-Quran, di samping kami. dongeng itu omong kosong, cerita itu bohong, omong kosong. Nggak ada Enggak, kebenaran. dongeng-dongeng. Kalau selaras, serasi, sama Dongeng, kitab Al-Quran kami. punya dongeng itu cerita Kami angkat kok. cerita buatan, mana kejadian Oh, diakui, Pak. Aduh, Rawedeng. Mana? Sebentar Bang Lemerian, sebentar. Diakui. Kalau Sesuai sama diakui, kitab kami. Selaras, serasi, Heeh. kami akui kok. Rekam Pak, rekam lagi Pak. Nih baru lagi nih Pak, pengganti Dani nih Pak. Rekam Pak. Beda sama kamu. Kamu kitab sucinya udah jelas. Yesus hanya jalan utusan. Kenapa dituankan? Ini kan namanya kan udah jelas ya. Itulah. Enggak, kamu Rawedeng, kamu ngerti gak sih? Coba menurut kamu nih, kamu. Arti kata dongeng itu apa?
Jadi intinya Allahnya itu dongeng juga, omong kosong, bukan Tuhan. Kalau sesuai, karena sesuai dengan kitab kami, selaras, tak ya, pakai itu. karena wahyu Allahnya itu sesuai dengan dongeng omong kosong. Artinya yang ngomong, yang berwahyu omong kosong dan dongeng gitu, Lemerian. Apa? Saya kasih contoh ya, satu nih. Contoh ya. Coba contohin, coba tunjukin mana Al-Quran. Kadrun. Katanya. Kejadian aja kamu, bumi aja, kamu udah berantakan kitab kamu dari awal. Apa kau bilang? Matahari hari keempat. Matahari hari kedua akan terang hari pertama. Bodoh. Matahari kan Bodoh. Oh bodoh. Diam. Kau lawan saya. Kau bertanya, saya jawab. Habis itu saya bertanya sama kau, biar saya nggak ngantuk. Teman-teman diam ya. Saya ngantuk kalau saya bicara. Oke, kau bertanya. Iya, kitabmu udah ngawur. Iya, kejadian berapa? Bukan ngawur, kitabmu yang berantakan. Yang kau bilang kitab ngawur. Setan kau, penyembah batu kau. Bicara baik-baik. Kau pengen kamera. Aku yang menyembah patung. Loh, siapa menyembah batu? Kau menyembah batu. Siapa yang menghadap ke barat sana? Ayo. Ayo. Barat itu, kiblat itu. Loh, sama toh. Patung. Kau pengen kamera. Kau lawan saya dua hal. Ayo, kau pengen kamera. Kau lawan saya dua hal. Ayo. Biar saya nggak ngantuk. Kau kamera, Pak Bombom. Dasar kau. Kebakaran jenggot. Bukan kebakaran jenggot, mulutmu tuh pedis itu. Kadrun kau. Kau panggil ustadmu kesini yang jago-jago. Yesus. Kau pertanyaanmu apa? Kejadian berapa? Panggil nenek moyangmu kesini sekalian, mati dikubur sama panggil kesini juga. Saya lawan saya. Cepat. Ini aja. Gua lagi tidur-tidur di bangunan. Lu tahu gua ini nggak mantuk. Gua gigit telinga lu ya. Macam-macam lu, gua lagi tidur di bangunan. Pak Bombom, nggak ada serem-seremnya Pak Bombom. Lu kalau bertanya, jangan framing. Umat cengeng, dikit kalau kalah berdebat, lapor. Umat cengeng lu. Tuhanmu nggak ada. Mana ada Pak Bombom? Coba kau jawab pertanyaan saya langsung bersandar sekarang. Boleh saya bertanya satu? Boleh. Saya dulu satu nih. Nah, satu aja saya bertanya, satu aja. Habis itu kau bertanya sepuasmu, kau boleh tanya sampai 100. Satu aja kau tanya, oke? Boleh. Saya dulu lah Pak Bombom, saya kan naik. Nanti kau tanya saya 100, karena tadi kau sudah main framing. Saya tanya kau satu aja, boleh? Coba tunjukin framing saya yang mana dari Pak Bombom. Tadi kau sudah bilang kitab muradur, padahal kitabmu, makanya saya mau tanya. Kitabmu kan kitab suci toh? Makanya saya mau tanya, boleh? Boleh? Iya. Ya oke, kitabmu sempurna toh? Saya mau tanya satu. Kau jawab ya? Iya. Kau tunjukkan, kau kan sunat. Kau tunjukkan isi dari mila Ibrahim itu. Perintah Allah kepada Ibrahim. Hai Ibrahim, kau harus bersunat. Di mana ayatnya di Al-Quran? Isi dari mila Ibrahim itu, silakan. Oke. Mila Ibrahim itu Pak Bombom. Isinya. Hai Ibrahim, kau harus disunat. Berapa hari? Silakan. Itu perjanjian Tuhan dan Ibrahim Pak Bombom. Iya, di mana ayat Al-Qurannya? Di mana? Oke. Ya, baik. Di situ nggak dijelasin bersunatnya. Di mana ayat Al-Qurannya? Saya Ya. tanya, mila Ibrahim itu isi bunyinya. Saudara-saudaraku yang di live chat, Ajaran apa? Ajaran dongeng. terima kasih. Ya, saya mau berterima kasih dulu Saya minta jangan kau untuk ngomong- CB, jangan terima kasih silakan, super gimana? stikernya, dan Gua juga lagi tidur di bangunan. Mesiana, terima kasih atas membernya. Antara Ibrahim Terima kasih, doang. Tuhan Yesus memberkati. Baru lu Ya, sunat, baik. lu ngapain sunat? Karena waktunya sudah Ya, kami kan 3 jam, keturunan hampir 4 jam. Ibrahim. Kita akhiri dulu sampai di sini. Gua tanya sama Besok lu, bunyinya sunat kita lanjutkan lagi Bunyinya mila Ibrahim, bunyinya dengan apa? topik Di sini yang kan masih Mila Ibrahim. membahas tentang Gimana kitab bunyinya? dongeng omong kosong. Salam teman-teman. Telah selesai sudah perdebatan antara apologet Kristen vs apologet Islam. Di sini kita menyaksikan diskusi sesuai argumen, data, dan fakta sesuai isi kitab masing-masing. Terbukti bahwa mereka ini hanya bisa dan 90% nggak ngerti isi kitabnya sendiri, hanya bisa membaca dan tidak mengetahui apa artinya itu. Sungguh ini kesesatan yang nyata, hanya bisa membaca tapi tidak tahu artinya. Pepatah mengatakan, jika kamu ingin taat seperti keledai, bacalah satu buku saja yang kau tak pahami apa arti dan maksudnya. Itulah kurang lebih mereka itu seperti itu ya teman-teman. Sungguh luar biasa ya. Semoga para apologet Kristen dan tim Pak Bombom diberikan kesehatan selalu untuk semangat terus memberitakan Injil, membukakan kegelapan menjadi jalan yang terang, membukakan kegelapan yang berabad-abad sudah tertutup, akhirnya dibukakan perlahan-perlahan, supaya mereka sadar dan mereka waras, insaf, istighfar, istiqomah, dan bertobat ke jalan yang lurus, ikut Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kitab yang asli, kitab mereka itu sebenarnya sudah nggak ada. Warokah bin Mapal yang dulu menulis Quran itu, Quran aslinya sudah nggak ada, sudah dibakar. Tetapi ketika mereka dijelaskan isi kitab yang
memang sesuai data dan fakta yang tertulis, faktanya dan sejarah-sejarah yang real. Malah mereka nggak terima ngamuk-ngamuk. Saya janganlah beragama setengah-setengah. Jika beragama, jangan setengah-setengah. Pelajari semuanya sampai ke hadis-hadis, sampai ke ayat, sampai bahasa Arab dan Indonesianya supaya mengerti. Jangan hanya membaca satu buku saja tapi tidak tahu apa arti dan maksudnya. Itu seperti gimana ya, aduh, sungguh botol sekali. Pantas saja setiap kali sholat mintanya jalan yang lurus, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Aduh. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.